Halo Kak Titut, ketemu lagi. Kak Peter di Tangerang, sama nih aku di Tangsel, Tangerang Selatan. Ujung ke ujung. Jogja, Kak Dina, halo. Oke, rame ya dari berbagai kota. Oke, senang-senang. Madiun, Kak Kevin, wah jauh ini Jawa Timur. Kak Eka, Surabaya. Oh, Kak Kus juga dari Solo. Hai, hai. Kak Dwi Agustina dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Wah, halo, selamat datang Kak Dwi Agustina. Kak Kuinda, Bandung ya. Kasina, Manado. Wow, kita ada dari Sabang sampai Merauke nih. Selamat datang. Halo, halo. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak sudah hadir. Kita ketemu lagi nih setelah sebulan lebih ya absen gitu. Nggak ada acara sharing bareng. Akhirnya hari ini ada lagi sharing bareng teman Aksa. Nah, di malam hari ini spesial banget karena kita kedatangan guest speaker yaitu Kak Lisnali. Kak Lisnali ini adalah seorang remote designer yang sudah berpengalaman selama 15 tahun ya di dunia kreatif dan juga selama 2 tahun terakhir full time remote di salah satu di perusahaan startup luar negeri gitu. Nah, malam hari ini menurut aku sangat spesial. Kenapa? Karena kita bakal ngebahas mitos-mitos seputar remote working yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi jadi marketing gimmick di luar sana. Kayak misalnya mungkin teman-teman familiar dengan pernyataan kerja remote itu mudah tanpa pengalaman bisa langsung kerja atau misalnya kerja remote itu tinggal apply terus nanti bisa dapat gaji dolar misalnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang jauh dari fakta gitu ya. Dan hari ini kita malam hari ini khusus kita mau luruskan dan kita mau beberin seperti apa sih faktanya gitu di antara mitos-mitos itu. Karena jangan sampai aku sendiri sebagai orang yang udah beberapa tahun remote working gitu ya full time ngerasa banyak iklan ataupun marketing yang cukup misleading sehingga teman-teman yang baru transisi atau terjun ke remote working tuh kaget kayak oh ternyata nggak semudah itu ya atau ternyata remote working itu nggak untuk semua orang kayak gitu. Nah, hari ini kita bakal kedatangan Kak Lis dan Kak Lis bakal beberin semuanya ya Kak Lis ya. Halo. Aku izin sapa dulu. Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu dengan Aksa gitu ya. Selama 2 menit lah ya. Jadi salam kenal teman-teman. Namaku Dewi Fadila Sumanagara, biasa dipanggil Dewi. Aku pengalaman dari 2014 sebagai jurnalis dan udah mulai remote working dari 2015 gitu ya. Tapi freelance bukan full time. Full time itu baru dari 2023 gitu. Jadi alasan di sini kenapa aku menginisiasi Aksa itu juga kurang lebih sama karena ketika aku transisi dari full time kerja kantoran terus mau full time remote working aku bingung karena aku nggak punya mentor terus bingung kayak harus mulai dari mana ya step-stepnya apakah sama dengan kalau kita apply kerja kantoran atau enggak kayak gitu jadi di tengah kebingungan itu aku sempat berguru dengan beberapa mentor gitu ya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia dan akhirnya dapat formulanya dapat ilmu yang aku bisa share lagi ke teman-teman gitu jadi teman-teman yang kepo mungkin bisa cek nanti IG-nya Aksa di @aksa.academy atau di tinyurl.com/seputar Aksa. Di situ nanti informasinya ada semua, termasuk konten-konten atau materi seputar remote working, tren remote working, terus tahapan-tahapan yang mungkin teman-teman di sini penasaran, kayak gimana sih kalau misalnya kita mau mulai kerja remote, tahapannya atau langkah awalnya seperti apa gitu. Jadi di Aksa tuh biasanya ada empat program gitu ya teman-teman. Yang pertama tuh mentoring one on one, jadi private mentoring di mana nanti teman-teman bisa dapat strateginya seperti apa yang harus teman-teman lakukan. Misalnya gimana cara buat portofolio yang bisa menarik klien, terus gimana cara ngerapihin CV untuk remote working dan sebagainya gitu. Terus ada grup mentoring, biasanya ini kami secara berkala juga, paling nggak sebulan sekali gitu ya, ngebahas soal tren remote working apa aja, sampai cara-cara atau modus-modus scammer di luar sana. Karena jujur scammer ini cukup banyak ya di remote working. Jadi kita juga harus membekali diri dengan informasi itu. Terus ada materi self learning yang terus diupdate tiap minggunya. Terus ada webinar reguler juga seperti ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut Kak Alis. Halo Kak Alis, silakan waktu dan tempat. Halo, halo, Kak Dewi, semuanya. Kedengeran nggak ya suaraku? Kedengeran Kak, apa kabar Kak malam hari ini? Baik, baik, baik sekali. Kak Dewi, gimana kabarnya? Baik dan semangat. Aku nggak sabar dengan mitos-mitos dan fakta yang bakal Kalis jelasin malam hari ini.
Oke, oke. Teman-teman di sini gimana kabarnya? Udah pada makan malam semua kan ya? Yang belum makan bisa sambil makan ya, teman-teman Iya, bisa nggak sambil apa-apa makan. sih. Pokoknya kita santai aja Bebas gitu. aja. Yang mau open camp boleh. Udah kenyang. Oke, Kak Titut. Yang mau open camp supaya lebih interaktif, silakan. Yang mau off camp juga nggak apa-apa. Aku Dan buat coba langsung teman-teman share dulu ya. yang mau nanya nanti atau yang mau langsung nimbrung boleh raise hand dulu aja. Nanti kita bakal sesinya bakal interaktif banget. Jadi nggak perlu nunggu sampai sesi Q&A ya teman-teman. Udah kenyang. Oke. Oke. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Kelihatan. Udah kelihatan ya. Oke, oke. Oke. Selamat datang teman-teman di malam hari ini. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya yang berharga ini di Jumat malam. Yang seharusnya kalian mungkin bisa santai-santai, bisa jalan-jalan, tapi kalian mau ke sini untuk mendengarkan webinar sharing session bareng Aksa ini, mitos versus fakta kerja remote full time bareng aku dan bareng Kak Dewi. Ya, thank you banget udah datang di malam hari ini. Aku mungkin sebelum masuk ke pembahasan, aku perkenalan dulu kali ya. Oke, screenku udah berubah belum ya? Udah berubah Kak. Aman. Mhm. Udah, mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang udah kenal sama aku, ada juga yang mungkin belum kenal. Jadi aku mau kenalan dulu nih ya. Aku remote creative designer dengan pengalaman kurang lebih 15 tahun. Ini adalah rangkuman perjalanan karirku dari tahun 2010 sampai sekarang. Dan kalian nggak usah uh, takut atau minder karena kelihatannya aku bekerja di foreign company semua. Itu ada alasannya, karena aku pernah studi di luar negeri, aku pernah studi di Malaysia, dan aku pernah studi di Australia. Tapi ini tidak bermaksud mengecilkan perasaan teman-teman yang mungkin backgroundnya kelihatannya tidak sewah aku ya. Karena kolega aku dulu setengah dari timku dulu itu orang Indonesia dan mereka nggak semuanya itu kuliah di luar negeri. Ya, jadi memang ada yang lulusan lokal juga. Dan juga juniorku dulu tuh lulusan universitas lokal kok gitu. Jadi nggak perlu ngerasa, oh kayaknya nih remote worker harus wah ya backgroundnya gitu ya, harus kualifikasinya harus tinggi. Nggak juga. Ya, yang penting kalau skill kalian bisa match, kalian punya talent, punya skill yang mumpuni dan bahasa Inggris kalian tuh oke, itu nggak jadi masalah. Background kalian mau apa kek gitu ya, nggak masalah. Ya. Terus perjalanan karirku ini, aku sempat career break ya di 2017 sampai 2023 karena alasan keluarga. Aku berkeluarga. Habis itu aku mau fokus sama anakku dan aku sempat juga memanage beberapa online bisnis. Namun sangat amat disayangkan teman-teman di tahun 2002 pertengahan aku merasa penurunan sales. Seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang penjual online atau udah tahu lah ya online marketplace itu kayak gimana gitu ya. Kayak Shopee apa kan barang murah banget di situ ya. Jadi memang terdampak banget ke seller kecil macam aku yang modalnya terbatas. Jadi sejak sales itu turun, aku tuh udah mikir untuk merubah arah gitu ya. Kayaknya aku merasa kayaknya menjadi penjual online tuh ini bukan sesuatu yang sustainable lagi buat aku. Apalagi aku cuma reseller. Akhirnya aku kepikiran untuk merevive karir path aku lagi gitu. Dan posisinya kan aku sudah berkeluarga dan punya anak. Dan aku juga tinggalnya tuh di Bogor gitu ya. Terus aku kepikiran kalau aku ngelamar kerjaan yang onsite gitu ya. Kebanyakan semua kan kerjaan berpusat di Jakarta gitu ya. Aku jujur nggak bakal sanggup pulang pergi gitu ya. PP dari Bogor ke Jakarta itu lumayan banget gitu ya. Dulu aja aku yang di Depok aja aku ngerasa itu lumayan banget. Apalagi sekarang udah berpindah jarak lebih jauh lagi gitu kan. Terus aku mikir, kayaknya ada deh option yang lebih baik daripada ya kerja onsite ini gitu. Jadi aku dengan PD-nya waktu itu aku melempar-lempar CV aja ke semua lowongan. Walaupun lowongannya itu requirement-nya onsite, aku dengan PD-nya aku menulis cover letter, mempromosikan diriku, terus aku bilang aku mau bekerja di remote setting gitu ya. Dan itu memang setelah aku ingat lagi itu konyol, konyol karena nggak ada yang balas aku gitu ya waktu tahun 2022 itu beberapa gitu kan. Bahkan aku ngelamar ke loker yang di luar negeri gitu kan. Dengan PD-nya, dengan alasan aku pernah loh kerja di foreign company ini gitu kan. Terus aku yakin deh kalau aku jadi kerja remote work itu pasti aku bisa gitu. Tapi siapa yang disangka ya waktu aku mencoba lagi di awal tahun 2023, aku waktu itu apply kerjaan remote full time itu di platform Jobstreet atau Seek ya.
Dan aku waktu itu nge-apply posisi yang sebenarnya aku nggak punya pengalaman, yaitu UI UX designer. Walaupun sebenarnya backgroundku tuh desainer, tapi UI UX itu sesuatu yang sebenarnya sedikit berbeda ya. Lumayan berbeda lah kalau aku bisa bilang gitu ya. Tapi dengan kepedean aku lagi gitu ya, dengan muka tebalnya aku gitu kan, terus aku mikir gitu kan, ini pekerjaan remote. Memang sudah ditulis di lokernya itu remote, fully remote gitu ya. Memang base-nya di Singapura. Habis itu aku lihat secara gaji juga lumayan. Habis itu aku langsung memberanikan diri aja. Karena aku lihat, eh, wah ini lowongan baru aja di post gitu kan. Dan yang ngelamar tuh kayaknya waktu itu kalau nggak salah di bawah 50. Jadi aku langsung kayak, udahlah, aku research dulu nih sebentar company-nya apa. Ternyata satu startup. Terus aku lihat websitenya mereka itu agak kurang gitu ya untuk startup teknologi gitu kan. Aku merasa ini kan jualannya produk startup gitu ya, tapi kok websitenya kayaknya begini banget, nggak meyakinkan gitu kan. Akhirnya aku dengan keberanian itu, aku membuat cover letter gitu ya. Aku tulis di situ, aku jelasin lah background aku bla 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 segala macam. Terus aku juga ngomong, oh ya, aku tuh ngecek website company gitu kan. Terus menurut aku sebagai desainer gitu ya, aku merasa nih website ini bisa diimprove loh gitu loh, untuk meyakinkan potensial klien gitu ya. Karena kan waktu itu produknya B2B ya. Jadi produk tech software gitu untuk B2B gitu. Terus aku mikir, kalau misalnya website ini dibagusin lagi, pasti ini bakal bisa attract lebih banyak potensial customer. Jadi aku tulis kasarnya seperti itu. Gitu. Gak lama dari itu, beberapa hari kemudian, aku tuh di WA sama ownernya langsung. Ini kan perusahaan kecil ya, jadi manajemennya tidak begitu ribet ya, prosedurnya tidak begitu ribet. Jadi owner tuh langsung langsung kontak aku, langsung nanya, bisa nggak langsung interview gitu, hari apa gitu. Jadi nggak lama dari itu, selang dari itu gitu ya. Terus kan sebenarnya aku tuh ngerasa takut gitu ya, karena aku, wah gimana nih, beneran keterima gitu. Aku nggak nyangka gitu kan, karena aku nggak punya pengalaman di UI UX itu. Akhirnya aku berapa hari terakhir tuh sebelum interview aku benar-benar research mendalam UI UX itu apa gitu. Aku cuma dengar-dengar video di YouTube, terus aku lihat-lihat artikel gitu kan. UI UX ini apa gitu loh. Oh, ternyata ini desainer khusus untuk mendesain aplikasi kayak interface gitu ya. Nggak cuma sebatas website aja, nggak sebatas aplikasi aja, tapi dashboard dan lain sebagainya gitu kan. Aku cari tahu gitu ya, dan aku udah persiapan banget sebelum interview. Dan ketika sampai di hari interview itu, aku tuh memang masih setengah-setengah kayak kayak ragu gitu ya. Ini beneran nggak sih kerjaannya gitu. Tapi setelah aku datang, terus aku datang itu dengan apa adanya lah. Aku dengan jujur gitu ya. Aku bilang gitu ya, oke, aku tuh nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi aku bisa belajar. Aku bilang, kalau kamu kasih aku kesempatan buat belajar, aku yakin banget dengan backgroundku yang tadinya desainer ini, aku tuh nggak bakal punya kesulitan untuk nyebrang ke UI UX. Jadi aku meyakinkan si owner itu seperti itu gitu ya. Dan nggak selang lama dari interview itu aku langsung dapat offer letter gitu. Jadi ya, kenapa aku cerita ini? Aku mau menyemangati teman-teman aja. Kelihatannya apa yang tidak mungkin gitu ya di awal gitu ya. Dan mungkin ada faktor juga keberuntungan. Aku nggak akan nutupin itu gitu ya. Bukan karena aku hebat, bukan karena apa portfolioku mentereng, kadang ada faktor lain yang banyak tidak dibicarakan orang, keberuntungan dan kecepatan. Aku ngerasa gitu ya, owner ini mungkin lagi buru-buru nyari ngisi untuk posisi itu gitu ya, karena dia buru-buru, dia lihat profile aku, dia lihat aku match gitu ya, dia nggak mau buang-buang waktu lagi gitu ya untuk nyari-nyari kandidat lain. Karena waktu dia interview aku, dia nanya, kamu kapan bisa langsung mulai gitu ya. Dia memang kayak buru-buru gitu. Jadi aku langsung kayak, oh iya, kapan aja gitu langsung bisa mulai gitu. Ketika dia lihat aku udah sigap, terus aku punya kemauan untuk belajar walaupun aku tidak punya pengalaman di bidang itu, dia merasa teryakinkan. Seperti itu. Nah, tapi sayangnya teman-teman, yang namanya hidup tidak ada yang mulus. Di tahun 2025 yang awal, Kak Dewi mungkin juga udah tahu ceritanya ya. Aku kena laid off. Itu bagian dari hidup. Jadi aku tidak akan menganggap itu aku gagal, aku apa enggak. Aku sudah sangat beruntung sekali, kemarin 2 tahun sudah keterima di startup company itu, dan aku belajar banyak hal 2 tahun itu, dan aku nggak akan menyesali gitu ya. Terus ketika aku di laid off pun aku nggak memandang rendah diriku, terus aku merasa berkecil hati karena aku nggak di keep gitu ya. Tapi itu merupakan stepping stone buat aku sih. Sekarang aku udah masuk bulan ke-6 self-employed, dan sekarang kesibukanku itu aku freelancing gitu. Terus aku juga jadi mentor, dan aku juga aspiring content creator ya, dalam tanda kutip. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang tahu kalau aku kan sering bikin konten di Threads, rajin untuk men-share ya macam-macam lah, kadang-kadang soal remote work, kadang-kadang ya soal random things juga di situ gitu. Dan aku juga membangun komunitas yang namanya Women Remote Workers.
Jadi sebenarnya ini juga komunitas yang iseng aja aku buat. Nanti mungkin aku akan cerita detailnya itu di bagian akhir ya, teman-teman. Mungkin segini aja deh perkenalan dari aku. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke topik utama nih ya, supaya nggak cuma aku aja yang kebanyakan ngomong di sini, supaya teman-teman juga bisa berpartisipasi. Kira-kira ada nggak yang tahu nih di sini? Udah ada gambaran belum? Definisi remote work itu apa? Ketika kalian dengar kata remote work, remote worker, apa yang terlintas di benak kalian? Aku mau tahu nih. Ada nggak yang mau jawab? Bisa open mic, bisa lewat chat. Ya, teman-teman silakan bisa kolom chat atau langsung open mic juga boleh. Nggak apa-apa. Ini nggak ada jawaban benar salah. Hanya mau tahu aja, maksudnya gambaran apa gitu di benak teman-teman sekalian. Kak Peter jawab work everywhere and anytime. Betul. Oke, ada lagi? Kerja di rumah tanpa dipantau bos, kata Kak Alvin. Oke. Tanpa dibantau bos ya? Tidak tahu dia nih. Nanti saya kasih tahu ya, surprise-nya gimana dipantau bosnya. Catherine Ada kerja lagi? jarak jauh. Betul, kerja jarak jauh. Oke. Cina bekerja di luar kantor dengan teknologi. Mhm. Kak Dwi Agustina bisa kerja sambil jalan-jalan. Kak Rahardini kerja di rumah dengan fasilitas yang harus disiapkan mandiri. Kak Kuinda tidak terbatas pada lokasi kantor. Betul. Oke. Kak Dewi mau nambahin? Aku nambahin apa ya? Benar bisa kerja dari mana aja, tapi harus nerapin batasan banget itu sih remote work. Oke, oke. Rata-rata jawaban teman-teman sih udah betul semua ya. Jadi remote work itu kita tidak terbatas di satu ruangan atau kita harus check in on-site gitu ya. Kita harus commuting gitu ya. Atau ya maksudnya kita nggak mesti ada di satu dalam uh, misalnya building gitu ya. Jadi aku mau ngebahas ini nih. Mungkin ini masih banyak yang belum paham ya. Mungkin ketika ngomong soal remote work itu, ini yang aku tangkap ya dari teman-teman yang aku lihat berkomentar soal remote work di dunia online ya. Kadang-kadang remote work itu sangat erat diasosiasikan kalau di sini itu dengan freelance. Contohnya pasti bakal ada yang ngomong Upwork. Kalian tahu kan Upwork, ada lagi Fiverr, atau situs-situs platform freelancing lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi aku akan edukasi kalau remote work itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang freelance, ada yang full time remote. Ya, ini aku screenshot aja sih dari Google gitu ya perbedaannya gitu ya. Jadi secara ini kan gambaran sudah kelihatan ya. Jadi pengalamanku 2 tahun terakhir itu sebelum aku kena layoff itu, aku itu di hire sebagai full time remote worker. Jadi itu aku bekerja memang tetap terikat, ada kontrak kerjanya, dan itu ada jam kerjanya. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5. Seperti orang kantoran pada umumnya, kita check-in jam 8. Habis itu kita pulang. Ya terserah lah mau tenggo, mau lewat-lewat dikit, itu terserah deh. Gitu ya. Itu lebih banyak benefitnya kalau jadi full-time remote work. Itu kita dapat annual leaves, itu udah di state ya, di offer letter biasanya, annual leave-nya berapa. Terus soal BPJS apa THR itu tergantung kebijakan perusahaan ya. Tapi biasanya perusahaan luar negeri yang sudah melakukan research ketika mencari talent di Indonesia, mereka sudah tahu kok soal BPJS dan pajak dan lain sebagainya, mereka sudah tahu gitu. Nanti itu akan saya bahas di salah satu slide itu nanti ada pembahasan detailnya soal seperti itu ya. Dan juga contohnya kemarin saya sempat maternity leave juga di kerjaan yang 2 tahun itu saya dapat paid maternity leave. Jadi 3 bulan itu saya dibayar full walaupun saya yaitu on leave gitu kan karena maternity gitu ya. Kalau dapat perusahaan yang memang benar gitu ya yang gak red flag yang mau bertanggung jawab yang maksudnya eh, ya gitulah yang memberikan yang terbaik untuk karyawannya itu pasti bakal di cover kok. Jadi memang seperti pekerja tetap pada umumnya. Sedangkan kalau freelance sendiri itu kita yang lebih proaktif ya. Kita kayak misalkan ke situs seperti apa Upwork, Fiverr gitu kan. Kita mungkin submit proposal, submit ya seperti itu kita bidding gitu ya project. Nah, itu lebih agak apa ya namanya? Kurang stabil lah. Kalau full time remote work itu kita beneran gajian gitu. Pas akhir bulan biasanya saya dapat gajian gitu.
dan sudah di state juga setiap bulan itu gajiannya berapa. Dan waktu itu juga di kontrak saya juga ada insentif kalau misalnya perform ada berapa insentifnya itu dijabarkan dengan detail di offer letternya. Seperti itu gitu. Oke, kira-kira soal perbedaan freelance dan full-time remote work ini, ada nggak yang mau nambahin, ada yang mau bertanya? Kita sekarang konsepnya ini ya, aku nggak, maksudnya terserah aja terbuka, teman-teman kalau misalnya waktu aku memaparkan sesuatu, terlintas pertanyaan gitu ya di pikirannya, nggak apa-apa, bisa langsung kayak open mic atau tulis di chat, nanti mungkin Kak Dewi bisa bantu lihat juga di chat kalau misalnya ada pertanyaan, aku akan jawab gitu ya, biar sesinya lebih interaktif gitu. Eh, sorry Kalis, ini ada pertanyaan tadi belum Mm-mm. aku dari Kak Heri Okta Sayekti. Jadi belajar UI UX otodidak Kak atau ambil proper course juga? Awalnya aku otodidak. Awalnya aku belajar lewat YouTube, otodidak. Dan waktu pertama kali aku kerja itu kerjaanku tuh hancur banget. Aku nggak ngerti apa itu auto layout. Aku nggak ngerti apa namanya desain sistem. Aku tidak mengaplikasikan itu. Aku beneran cuma kayak nempel-nempel aja kayak gitu, kayak pakai Illustrator. Karena kan aku basicnya graphic design ya. Terus aku ngerasa diriku sangat kurang gitu ya. Aku merasa entah kenapa aku merasa seperti itu. Walaupun aku nggak punya mentor, nggak punya atasan, nggak punya orang di bagian desain. Karena di desain itu aku kebetulan sendiri. Yang lainnya semuanya programmer, front end sama back end. Jadi aku satu-satunya desainer dan satu-satu orang yang bisa aku konsultasi soal kerjaanku ya cuma atasanku itu dia CTO-nya gitu. Karena ini small company. Akhirnya aku mikir ini aku nggak bisa nih kayak gini gitu kan belajar otodidak aku ngerasa nggak termotivasi ya kalau bagi aku ya mungkin ada teman-teman yang memang bisa self learning sendiri it's good for you ya kalau kamu bisa gitu tapi aku orang yang butuh kayak struktur dalam belajar gitu ya dan aku butuh kayak ya agak dipacu dikit lah agak dicambuk gitu ya jadi aku ikut bootcamp waktu itu sempat ikut bootcamp lumayan intensif sekitar dua bulan mungkin. Ya agak ngebut dikit sih. Aku sih menyarankan kalau misalnya kalian punya waktu, mungkin ambil bootcamp yang lebih panjang waktunya ya. Karena kalau misalnya waktunya lebih sedikit, itu kayak emang dijejelin aja materi gitu ya. Ngerti nggak ngerti ya udah langsung kita next materi besoknya gitu, minggu depannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh pecutan ya kalian mendingan ikut bootcamp kalau mau meningkatkan technical skill ya gitu. Terjawab nggak kira-kira? Oke, gimana Kak Heri terjawab? Oke, terjawab ya. Ada next question juga nih Kak Lis dari Kak Peter. UI UX Boleh. perlu tools apa? Hah? UI UX? Perlu tools apa? Toolsnya itu Figma. Main toolsnya itu Figma. Yang sekarang kebanyakan dipakai di industri itu Figma ya. Hmm, oke. Fitbah cukup ya. Oke, Mm-mm. ada pertanyaan lagi dari Kak Dwi Agustina. Bisa nggak sih Mm-mm. full time kena PHK mendadak? Bisa kayaknya. Ya bisa. Semua kerjaan mau onsite atau remote pasti ada lah. Kecuali kita yang punya perusahaannya atau anak bosnya. Ya pastilah kalau kita bukan siapa-siapa di situ itu udah pasti sih rentan rentan terkena ini sih gitu. Terkena ya PHK gitu. Hmm. Oke, ada lagi teman-teman? Silakan yang mau nimbrung. Oh, Kasina ada pertanyaan lagi. Cari job Mm-mm. full time remote dari mana, Kak? Oh, itu akan aku bahas di slide berikutnya. Mau langsung ke slide berikutnya? Langsung aja kali ya. Langsung aja ya. Oke, ini salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya ya sama menti, sama orang-orang yang suka komentar di konten aku online. Jadi kalau remote work full time itu biasanya di job portal biasa ya. Teman-teman pasti kan udah familiar ya sama Jobstreet. Jobstreet kalau nggak salah aku Seek itu sekarang udah acquire acquire Jobstreet ya. Jadi Jobstreet atau Seek itu sebenarnya sama aja. LinkedIn, Glassdoor atau Indeed itu sebenarnya sama aja. Glints, Deals dan sebagainya. Yang aku sebut di list ini, kenapa aku berani sebut? Karena aku pernah dapat tawaran interview. Ya, jadi waktu yang pekerjaan pertamaku itu aku dapat dari Jobstreet. Terus sebenarnya aku sempat dapat kerjaan kedua nggak lama setelah aku di layoff. Tapi aku memutuskan terminate karena perusahaannya agak red flag. Jadi aku terminate. Itu aku dapatnya dari Glassdoor atau Indeed. Ya. Terus aku juga pernah dapat interview sama perusahaan Jepang tahun lalu. Itu aku dapatnya dari Glints dari Grace cuma sayangnya waktu final interview aku nggak lolos gitu dan Deals dan LinkedIn itu juga aku pernah dapat kayak ada disuruh ngerjain desain test dan juga pernah disuruh ngerjain self assisted interview di situ gitu. Dan kalau untuk remote work freelance mungkin aku nggak akan ngomong banyak ya karena di sini ini aku baru memulai ya. Jadi
project freelance yang aku kerjain ini sebenarnya aku dari koneksi sekarang. Jadi bukan karena aku rajin nge-submit proposal di Upwork, kalian bisa cari kok profilku itu beneran kayak ya nothing gitu. Karena aku baru mulai gitu di situ. Jadi aku bukan kapasitasku untuk ngomongin soal freelance di bagian Upwork, Fiverr dan sebagainya. Itu mungkin kalian bisa lihat teman-teman lain yang memang lebih mendedikasikan dirinya di situ gitu. Ada nggak pertanyaan lain lagi seputar remote work full time versus freelance? Ada dari Kak Agusti nih, Kak Lis. Hmm. Kak, skill apa yang banyak dicari di kerja remote? Oke, ini salah satu pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Skill yang paling banyak dicari itu udah pasti yang di bidang IT ya. Pertama di bidang IT, kreatif, dan juga marketing, dan segala bidang lain yang memang bisa dilakukan secara remote gitu. Lebih baik sih skillnya jangan yang terlalu general ya. Jangan terlalu general, memang skill yang spesifik gitu. Karena aku bukan ranahku juga ya, karena aku bukan HRD atau apa gitu ya. Tapi kan aku sebagai desainer tentu aku mencarinya kerjaan desainer. Aku kan nggak nyari-nyari keyword kerjaan lain. Tapi ketika misalkan teman-teman di sini ada backgroundnya A, B, C, kalian coba aja iseng cari di job portal atau freelance platform. Kalian masukkan kata kunci skill kalian atau kerjaan job title kalian gitu ya. Muncul nggak kira-kira di job portal atau di freelance platform? Kalau muncul, demand-nya itu seberapa banyak gitu. Resultnya itu yang keluar berapa banyak. Di situ kan kalian bisa menakar ya. Oh, ternyata ada nih dengan skill aku, dengan background aku, ternyata ini dibutuhkan loh remote working. Tapi kalau misalnya jumlahnya sangat sedikit gitu ya, mungkin ini waktunya buat teman-teman untuk upgrade skill atau career switch gitu. Oke, ada lagi nih, banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya, Kak Lis ya? Ya udah, Ya. monggo-monggo. Kak Peter, remote work full time terbatas usia kah? Enggak, Tidak. enggak. Yang aku mau bicarain di sini remote work dengan company luar negeri, enggak. Karena Hmm. untuk company lokal masih sangat jarang kesempatan remote work dan kalaupun ada, mohon maaf sekali, gajinya biasanya kurang. Ya, Hmm. jadi aku encourage teman-teman untuk belajar bahasa Inggris supaya kalian bisa dapetin kesempatan untuk bekerja dengan company luar negeri gitu. Dan itu tidak memandang usia. Aku pas apply itu aku udah 30 plus gitu ya, dan aku sempat career break 6 tahun. Jadi nggak mandang usia, kolegaku juga ada yang udah 30 plus, dia skillnya oke, dia tetap di ini, di apa maksudnya di hire gitu. Hmm. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Kirana, tips bikin red card dan TNC dong Kak. Nah loh, ada red card tipsnya bikin. Atau di slide selanjutnya ini mau dibahas. Red card, ini kayaknya lebih kayak ke ini ya, yang per hour gitu ya, Upwork ini ya. Freelance kayak mungkin ya. Freelance. Kembali lagi ke tadi, itu sebenarnya bukan ranahku banget kalau ngomongin soal freelance ya, karena aku nggak dibayar berdasarkan per hour. Waktu itu aku tuh, waktu di hire jadi full timer itu memang ya kayak ini, dapat kontraknya itu seperti kontrak kerja orang kantoran pada umumnya, gajinya itu udah fix gitu ya. Kita nggak dibayar per hour. Sebulan fix gini, insentif segini, terus utilities dan lain-lain segini, itu di breakdownnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin red card, ini kayaknya lebih ke freelance nih. Ya, mungkin nanti sama Kak Dewi kali ya yang Ya, lebih ini ya. boleh, boleh. Boleh. Oke, Oke. dari Catherine. Spill cara bagi waktu sebagai ibu dan remote work, Kak. Pasti harus disiplin banget waktunya. Itu nanti aku bahas di slide mitos ya. Ada kok itu pembahasannya. Terus dari Kak Dwi Agustina, bagaimana cari cara tahu skill kita di mana? Itu Nah, juga nanti aku akan bahas. Kak Alvin, background artis saya random, Kak. 3D, animasi, game development, sosial media spesialis, dan belum dapat yang nyantol. Saran biar bisa fokusin gimana ya? Fokusin salah satu atau mending semuanya? Waduh, banyak-banyak sekali ya talentanya. Percaya nggak dipercaya ya, ada loh company yang nyari multi talenta seperti ini gitu loh. Hmm. Kalau misalnya portfolio kamu udah bagus sih, sebenarnya ya tinggal nunggu waktu aja sih gitu. Tinggal nunggu waktu aja. Karena jujur di kerjaan kedua aku yang kemarin aku sempat ngambil selama 3 minggu itu tuh aku handle tiga tiga apa ya 3 posisi sekaligus gitu ya, aku nggak sanggup gitu. Karena ya mungkin faktor usia juga kali ya, nggak secepat orang-orang yang lebih muda gitu ya. Jadi aku tahu diri juga gitu kan, terus kan ini fast pace, terus aku ngelihat kompensasinya juga nggak terlalu gede gitu ya. Terus aku ngerasa kayak ya nggak terlalu unfair ya,
situasinya agak sedikit unfair, jadi aku memutuskan untuk terminate gitu. Tapi kalau misalnya Kak, tadi Kak siapa namanya, sorry? Kak Alvin. Kak Alvin ini udah banyak talenta sih, nggak apa-apa gitu ya. Sesuaikan aja, mungkin CV-nya itu bisa disesuaikan ya. Kalau misalnya memang ada loker yang muncul nih, loker ya, yang memang mintanya palu gada seperti itu, ya sudah apply sesuai dengan background skill yang tadi Kak Alvin sudah sebutkan. Tapi kalau memang mintanya misalkan UI UX atau cuma 3D aja atau apa gitu ya, ya memang mungkin dibedain aja CV-nya gitu. Dikondisikan aja CV-nya. Oke. Oke, semoga menjawab ya Kak Alvin. Ada lagi nih dari Kak Eka. Aku pengen career switch Kak. Enaknya apply di freelancer dulu kah? Nggak masalah di mana aja, tembak aja semuanya. Jadi istilahnya nggak ada kayak oh ya harus freelance dulu atau langsung full time atau nggak, coba aja semuanya. Istilahnya kita kayak nyari ikan gitu ya, nelayan gitu ya. Kita tebar jala aja di mana aja. Mau di freelance kek, mau ke remote full time kek, yang mana yang nyantol duluan aja gitu. Bener. Coba semuanya ya. Jadi nggak terbatas di satu bidang aja. Terus dari Mm-mm. Kak Winda, cara bangun portofolio dengan posisi masih kuliah dan belum ada pengalaman sama sekali dalam hal pekerjaan. Bagaimana ya Kak? Apa bisa? Itu nanti dibahas ada. Eh, Oke, terakhir nih ya sebelum kita lanjut dari Kak Kirana lagi. Aku udah pernah dapat offer freelance dari US kan Kak, tapi Mm-mm. yang open job dari company Indonesia yang punya klien overseas. Nah setelah aku kasih red card, tiba-tiba scoop job desk-nya jadi kayak 3 orang full time. Setelah aku nego untuk naik rate, mereka Hah? okein dengan alasan suddenly rate changes. Jadi tiba-tiba rate-nya berubah gitu. Tanggapan sih ini. Oh tanggapan ya. Iya. Oke 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 Thank you oke. Kak Makasih Kirana. tanggapannya Kak Kirana. Ya. Oke, ini belum masuk ke pembahasan utama, udah habis setengah jam. Mesti speed up nih. Oke, oke, oke. Intro dulu lagi. Sebelum kita masuk lagi nih, kenapa topik ini penting? Karena kebetulan kemarin aku sempat lihat gitu ya, konten gitu ya. Aku nggak mau nyebut nama, nggak mau nyebut siapa itu gitu ya. Jadi banyak informasi yang simpang siur, apalagi buat temen-temen yang masih awam banget nih, bener-bener kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi kayak seolah-olah, oh iya saya tuh cuma background lulusan SD, TK, SMA gitu ya. Atau ini, tapi saya bisa dapat gaji 50 juta, 100 juta. Itu kan agak kayak mengiming-imingi ya. Jadi saya di sini realistis orangnya gitu ya. Saya tidak akan mengiming-imingi gitu. Saya nggak akan bilang, oh ya kamu lulusan TK atau SD doang, bisa kok nanti dapat 30 juta. Saya nggak bakal ngomong kayak gitu. Saya orangnya realistis gitu ya. Mungkin aja bisa, kecuali kalau kamu punya talent yang eksepsional. Kalau kamu misalkan sekarang bisa ya punya skill dalam membuat AI gitu ya, yang sampai dilirik sama Meta atau apa ya, itu mungkin another case gitu ya, another story gitu ya. Jadi aku nggak bakal mengiming-imingi orang-orang yang nggak tahu apa-apa dengan kayak oh ya requirementnya nggak mesti ini kok, lulusan ini aja bisa, terus pengalaman juga nggak mesti ini, aku nggak ada pengalaman di sini aku bisa kok. Ya itu good for them ya, itu good for them kalau emang mereka bisa. Dan aku juga nggak bilang mereka bohong, bisa aja mereka memang berpenghasilan seperti itu dengan dengan kualifikasi yang yang mereka punya gitu, yang mereka ngaku oh saya cuma segini 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 very minimum gitu ya. Tapi itu berapa persentasenya tuh berapa gitu ya, satu banding berapa yang bisa seperti itu gitu. Jadi kita harus realistis. Karena aku udah kerja remote gitu ya, aku juga nanya-nanya gitu ya gaji-gaji pasaran tuh berapa gitu. Karena kan kolegaku orang IT gitu ya, jadi aku sebelum keluar kemarin aku sempat nanya-nanya gitu, gaji kalian berapa sih gitu, nanya-nanya ya iseng aja, mereka cukup terbuka gitu ya. Jadi oh aku udah tahu gambaran, oh segitu segitu, jadi aku sudah ada gambaran gitu ya seperti apa gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya kalau misalnya ada konten kreator di luar sana yang seolah-olah membuat narasi ya langsung gaji 20-30 juta gitu ya. Jadi itu sangat disayangkan gitu ya. Kadang-kadang ya dengan kesimpang siuran ini orang sudah terhipnotis aja di awal gitu ya. Jadi sepikirannya sudah oh ya gajinya gede, di rumah doang cuma gini-gini doang gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu agak halu gitu ya. Jadi di sini makanya aku mau membahas topik ini supaya teman-teman ini tetap punya mindset yang realistis seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan di mitos pertama yang tadi aku bilang, barusan aja aku bilang ya, gaji pasti fantastis. Yang aku mau garis bawahi di sini itu nggak selalu langsung 2 digit. Ya, banyak perusahaan luar negeri gitu yang memang mereka sudah riset. Ya, sudah riset itu UMR di Indonesia itu di Jakarta itu berapa.
Dan mereka rata-rata tuh ya, bahkan ada yang sadis gitu yang sampai cuma ngelihat UMR Jakarta 5 juta ya habis itu ya 5 juta aja udah dikasih gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang masih baik gitu ya, itu bisa di atas itu kok. Tapi nggak selalu langsung fantastis ya, langsung kayak 20, 30, 40 juta gitu kan. Ya itu mesti dilihat dulu kamu tuh siapa gitu, skillmu seperti apa gitu ya. Jadi aku nggak bakal bilang ke orang awam, oh ya nanti kalau kerja di sama perusahaan luar negeri langsung kok gaji kamu 20, 30 juta. Aku nggak bakal ngomong kayak gitu gitu ya. Karena aku sudah lihat realitanya seperti apa gitu. Aku akan buka-bukaan aja gitu ya. Waktu aku hire bantu company lama nih ya, hire junior UI UX designer gitu ya. Kita ngambil kandidat yang dia dari Jawa daerahnya. Aku nggak sebut nama daerahnya, tapi di UMR di sana sekitar 2 jutaan. Bosku itu sudah riset. Dia tuh sudah riset terus dia bertanya sama aku. Ini kan orangnya dari daerah sini gitu ya. Aku kasih segini gitu. Waktu itu dia kasih 6 juta gitu ya. 6 juta udah oke kan? Terus aku bilang, "Ya oke sih, karena kan dia base-nya di situ gitu ya. Nggak masalah gitu." Dan waktu itu kandidat waktu di offer segitu juga dia terima aja karena memang posisinya dia juga junior. Pengalaman dia masih di bawah 3 tahun. Tapi mungkin sekarang udah lewat 2 tahun, mungkin sekarang udah lebih tinggi dari itu kali ya, mungkin current salary-nya dia sekarang gitu. Jadi nggak selalu langsung kamu langsung dapat 2 digit belasan, 20 juta, 30 juta gitu ya. Itu terlalu mengiming-imingi seperti itu gitu. Kira-kira di sini ada nggak pertanyaan soal gaji nih? Silakan teman-teman yang penasaran, bener nggak sih bisa kayak gitu gajinya atau gimana? Ini kita ngomongin konteksnya full time remote ya, jadi bukan freelancing. Jadi kadang-kadang adalah mungkin teman-teman yang suka lihat orang share profile Upwork-nya atau apa, terus habis itu di situ kan ada accumulated earning-nya berapa gitu ya. Jadi bukan bukan total earning ya. Jadi ini aku lagi ngomongin pendapatan bulanan, gajian bulanan gitu ya, nggak selalu langsung 2 digit gitu. Itu tergantung banget sama pengalaman dan skill yang dipunya. Hmm. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku langsung skip ke slide berikutnya aja ya. Ada satu Kak, list dari Kak Alvin. Kalau full Mm-mm. time remote terus sakit nggak nyelesain kerja dipotong nggak Kak? Enggak, enggak, enggak sih. Itu tergantung lagi kebijakan beneran. Jadi aku mau cerita lagi. Kalau companyku dulu yang 2 tahun aku kerja itu, dia aku sakit, aku izin sakit, dia nggak potong annual leave aku, dia nggak potong gaji aku. Tapi di company kedua yang aku terminate setelah 3 minggu itu dia ditulis di offer letternya itu, kalau aku nggak memenuhi 160 jam dalam sebulan, itu gaji aku dipotong. Gitu. Hmm. Makanya keputusan aku waktu itu aku keluar dari company itu karena aku lihat ini workload-nya banyak, terus habis itu kompensasi yang dikasihnya itu tidak sebanding gitu. Jadi ketika nanti aku ada izin sakit atau ada keperluan apa gitu ya, jadi aku melihat employer-nya agak hitung-hitungan gitu. Jadi ini balik lagi ke setiap employer ya, ownernya beda-beda gitu, tergantung mereka seperti apa. Oke, ini pertanyaan serupa dari Kak Dwi. Gajinya full atau ada potongan gitu seperti potongan pajak? Pajak termasuk kah? Oke, itu nanti sebenarnya aku akan bahas secara detail gitu ya. Nanti di slide berikutnya mungkin ditahan aja jawabannya ya. Oke, boleh. Nah, Oke. terus ada lagi nih, kalis dari Kak Eka. Kalau VA pemula gitu rata-rata gaji berapa, Kak? Oke, ini ngomongin VA berarti. Aku jujur gitu ya, kalau VA aku tidak tahu menahu. Ini mungkin rananya Kak Dewi. Ini. Kalau misalnya VA aku beneran ngeblank ya. Karena di perusahaanku yang dulu kita nggak pakai VA, kita tech company itu diisi kebanyakan anak IT, front end, back end. Terus aku sebagai UI UX designer gitu. Jadi aku agak buta nih. Kalau VA kan agak lebih general ya Kak Dewi ya. Betul. Hmm. Mungkin Mungkin aku nanti bisa, ah, mungkin kalau aku bisa pertanyaan Kak bantu Dewi mau jawab aja sekarang. jawab sekilas deh ya, karena ini Ada ya bakal coba. panjang daripada nanti potong sesinya kalis. Jadi kalau Oke VA oke nggak apa-apa. sebenarnya balik lagi tergantung kliennya, perjanjiannya tuh seperti apa. Ada yang project base, ada yang hourly base gitu ya, dibayar per jam sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi bakal bervariasi banget. Tapi aku juga bisa bilang udah pasti nggak sampai 2 digit gitu sih untuk apalagi untuk pemula ya, untuk entry level. Karena rata-rata tuh untuk VA pemula gajinya tuh sangat kecil, penghasilan tuh sangat kecil. Kecuali teman-teman punya skill yang udah specialized banget, terus kebetulan dapat klien yang memang generous gitu. Tapi untuk kisaran gaji sebenarnya cukup cukup kecil. Kayak UMR pun sebenarnya udah eh, alhamdulillah banget gitu. Ini jujur ya, aku bicara jujur gitu. Terus, oke dari berikutnya dari Kak Kirana, untuk kerja remote better punya rekening luar negeri atau misal PayPal gitu ya Kak, atau cukup punya akun bank Visa?
Kalau konteksnya freelancing, mungkin kayaknya lebih relate kalau punya PayPal gitu ya. Tapi kalau aku sebagai remote worker full time, aku coba ngasih account iniku sih, nomor rekening bank lokal aja. Mm-mm. Mhm. Karena waktu itu dua company ini yang aku pernah sempat kerja, mereka bayar pakai Wise. Hmm, oke. Tuh. Menjawab ya. Kak Dwi, kita remote work harus ada NPWP Itu ya. akan dibahas. Itu Oke. akan dibahas. Ya. Kak Yori cuma nanggepin, saya pernah kerja remote company luar, dipotong sih Kak gajinya pas sakit, jadi tergantung company, betul. Terus dari Kak Rahardini, buat kerja remote untuk monitoring jam kerjanya ada tools tertentu atau bagaimana? Itu tergantung company lagi, balik lagi tergantung company. Jadi kalau yang terakhir dua tempat aku kerja tidak dipantau, maksudnya pakai software kayak software tertentu ya. Emang ada software-software yang kita kayak mesti sign in kayak gitu ya, terus habis itu dihitung dari situ gitu ya. Tapi kalau aku kerja 2 tahun, aku tidak dipantau seperti itu. Tapi aku pakai aplikasi waktu itu Skype, Skype belum ditutup, aplikasi chat namanya Skype. Di situ kalau misalnya kita, maksudnya kita pergi gitu ya, idle gitu ya, itu pasti bakal kelihatan, misalkan berapa menit idle-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya bos aku tuh ya sebenarnya agak-agak ngecek gitu ya, misalkan aku idle berapa menit, kadang-kadang ya dia message apa gitu, atau kadang-kadang dia bikin meeting mendadak gitu ya. Kadang-kadang buat ngetes kita gitu, kita ada di tempat atau enggak gitu. Jadi ini kembali lagi ke kebijakan setiap perusahaan ya. Ada lagi waktu itu aku sempat ditawarin sama company Australia, tapi aku nggak ambil sekitar 2 bulan lalu karena dia terang-terangan bilang dia pakai software pemantau namanya eh kalau nggak salah nih ya, aku lupa nih, Hubstaff atau apa ya kalau nggak salah ya namanya. Jadi aku udah research itu software, itu dia bisa randomly screenshot laptop kita gitu. Jadi aku sebenarnya agak keberatan. Sebenarnya dia udah mau over letter ke aku, tapi habis itu aku tolak gitu kan. Karena itu aku nggak mau dipantau, maksudnya dipantau sampai kayak di screenshot secara random gitu ya. Masalahnya kan ini device-nya device aku, laptop aku bukan disediain sama company. Kecuali ini dia sediain ya, dia kirim lah dari Australia gitu ya. Silakan kalau mau di screenshot apa. Tapi kan kita laptop kita kadang kita ada urusan personal di dalamnya, ada chat kita, ada urusan kita yang lain-lain gitu ya. Nanti kalau randomly kita lagi balesin orang WA orang gitu kan ke screenshot kan itu privacy kita gitu loh. Jadi ya, aku sih tolak gitu waktu itu yang kayak gitu-gitu ya. Tapi balik lagi ke setiap perusahaan beda-beda gitu. Ada yang nggak masalah mau dipantau seperti itu. Kalau aku pribadi sih, aku jujur nggak nyaman sih kalau misalnya sampai sejauh itu gitu. Karena udah melanggar privacy juga ya Kalis ya. Betul. Mm-mm. Dari aku Istilah, mungkin, Hah? gimana? Boleh Kak Dewi? Dari aku mungkin nambahin tergantung kliennya. Jadi kalau yang sekarang aku kerja itu ada timer sendiri aplikasi dari kliennya. Tapi kalau misalnya nggak ada pun biasanya mereka kalau untuk yang hour base ya itu pakai aplikasi Clockify. Jadi teman-teman yang Mm. mau kepoin bisa gimana sih cara pakai Clockify. Jadi dia nanti kita bisa masukin manual waktu kerja kita atau dipakai timer sebagaimana timer kita di HP atau di laptop gitu. Jadi begitu kita mulai kerja kita start itu dia bakal ngitung kayak gitu. Iya. Kalau cuma sebatas kayak timer gitu sih nggak masalah ya. Tapi kalau yang screenshot itu kayaknya menurut aku Itu gimana ya? kelewatan sih. Hmm. Kelewatan menurut aku. Karena kalau misalnya dari awal mereka nggak ada level of trust ke kita ya, sebenarnya trust itu kan bisa diukur dari seberapa banyak kita apa ya meluangkan waktu untuk mengerjakan itu kan sebenarnya terukur gitu ya. Misalkan dikasih task A, kita ngerjain berapa lama itu kan sebenarnya terukur dari situ gitu company. Hmm. Jadi nggak perlu sih sebenarnya kalau menurut aku ya Mm-mm, gitu. betul. Oke, dari Oke. Catherine, spill gaji junior UI UX full time remote kisaran berapa Kak? Kalau boleh tahu. Tadi udah disebut, tadi udah disebut junior kan? Ya, junior. Iya, tadi kan aku udah sebut. Aku tuh waktu hire juniorku, ini 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu ya. Itu di angka 6 juta. Karena bosku udah riset gitu ya. Jadi dia lihat si kandidat ini tinggal di mana. Kadang-kadang seperti itu ya. Employer juga lihat gitu. Dia tinggal di mana nih gitu kan. Oh dia udah cek. Oh di sini UMR-nya segini ya gitu. Kalau kita kasih segini nggak apa-apa gitu kan. Dia nanya sama aku. Aku bilang, oh ya nggak apa-apa. Aku bilang. Waktu itu dia start 2 tahun lalu 6 juta. Mungkin sekarang karena dia udah lama gitu ya. Mungkin udah mau nyentuh 2 digit kali menurut aku gitu. Tapi sekarang kalau misalnya kamu apply baru gitu ya, mungkin ya nggak jauh-jauh dari UMR. Mungkin antara range UMR 5 sampai 8 mungkin Oke. untuk junior. Oke. Oke, semoga menjawab. Ini aku yang bisa aku reply later, mungkin reply later kali ya, ada yang nanya tentang Aksa, mungkin nanti aku jawab di chat.
Kalau Kak Dwi nanya gajinya dibayar di awal atau setelah selesai kerja ya? Setelah selesai kerja bukan sih? Setelah selesai kerja Kak. Kayak orang kantoran. Jadi kalau kamu pernah kerja kantoran gitu ya, itu kan pas kita kerja kantoran, kita masuk misalkan date-nya tanggal berapa gitu kan. Nah, habis itu nanti biasanya sih misalkan kita masuk di pertengahan bulan nih, nanti ada prorata. Misalkan setiap gajiannya akhir bulan atau awal bulan itu kan ada proratanya gitu. Hmm. Oke, dari Kak Gusti, digital marketing masih layak nggak ya ke depannya lagi mau mulai belajar digital marketing? Kalau menurut aku masih sih, karena memang segala sesuatu usaha kan pasti butuh marketer ya. Mhm. Betul, itu nggak bakal sepi sih, karena kan kayaknya semua industri bakal butuh digital marketing, nggak mungkin nggak pakai digital marketing sih. Iya, betul. Oke. Oke, lanjut dulu deh Kak Alis, nggak apa-apa, aku sambil jawab di chat. Oke, siap-siap. Nah, aku mau bahas mitos kedua nih ya. Ini yang ngetren banget di kalangan orang yang udah married, terutama ibu-ibu macam saya. Saya ibu-ibu beranak dua gitu ya. Jadi suka ada gambaran kalau remote work itu seperti ini, seperti di foto ini, bisa sambil ngurus anak. Pada kenyataannya, untuk full time remote work itu nggak bisa kayak gini. Kecuali freelancing ya. Karena aku sekarang transisi ke freelancing, aku bisa lah kayak gini tapi tipis-tipis ya kalau nggak kerjaan nggak bakal selesai gitu loh, aku tetap butuh bala bantuan gitu ya, jadi ada support system juga ketika kalian mutusin untuk remote work, bukan berarti oh ya nanti kita bisa nyambi multitasking sambil masak-masak di rumah sambil ngurus sambil nyetrika sambil ini gitu ya. Itu mungkin possible untuk orang yang freelance. Tapi kalau misalnya aku balik lagi ke kerjaan full timeku yang dulu gitu, aku nggak bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil apa gitu ya. Makanya aku punya ART waktu dulu gitu. ART yang emang ngurusin domestic work sama waktu itu aku ada bayi gitu ya, yang ngurusin bayi aku juga. Dan kebetulan suamiku juga kerjanya fleksibel. Jadi kalau tidak ada dua faktor itu, kayaknya aku bakal jungkir balik untuk meet the deadline untuk setiap kerjaan aku gitu. Jadi mitos di rumah aja terus kerjaannya gampang sambil ngurus anak ini adalah mitos yang salah. Ya, kenyataannya kalau untuk full time remote worker itu ya kita harus memang mendedikasikan waktu kita. Kalau enggak, ya nanti kita keteteran sendiri gitu. Nah, aku mau masuk langsung yang ketiga ya. Ini mungkin kurang lebih sama. Ya, gambaran seperti ini kan mungkin ngetren banget nih di kalangan remote work ya. Kita kerja sambil liburan. Terus adalah foto-foto kayak gini gitu loh. Orang baringan habis itu pakai laptopnya sambil kerja gitu ya. Mungkin nggak seperti ini? Ya mungkin aja sih, mungkin. Tapi jujur kerja seperti ini tidak akan optimal gitu ya. Apalagi misalkan contohnya kolega saya yang mereka kebutuhannya itu ngerjain coding gitu ya. Mereka kerja kayak gini itu nggak bakal fokus gitu ya sambil tiduran, sambil di pantai gitu ya. Kalaupun ya mereka bisa kerjain, tapi mereka nggak akan menikmati liburan mereka, gitu ya. Jadi kerja nggak optimal, liburan tuh juga nggak bisa dinikmati, gitu. Jadi kalau gambaran orang kerja remote work dalam konteks full time ya, full time. Kalau freelancing oke lah, mungkin kita bisa oh ya pagi aku mau kerjain kerjaan dulu, terus habis itu oke ntar siang pagi sampai siangnya nanti main-main dulu lah ke pantai atau ngapain, nanti sore baru lanjut lagi ngerjain. Itu kan konteksnya freelance ya, di mana kita bisa ngatur waktu kita sendiri. Tapi kalau full time itu, kadang kita nggak tahu menau nih ya. Tiba-tiba aja bos kayak, oh ya kita meeting yuk sekarang. Itu sebenarnya, ya itulah kalau full time remote work itu kejutannya di situ gitu loh. Jadi kita nggak boleh mikir, oh ya kan dia nggak tahu, nggak ada yang ngelihat, bos nggak ngawasin gitu kan, nggak ada kamera di sini. Udah jalan aja dulu ke mall sebentar shopping atau ngapain keliling-keliling gitu ya. Atau ngerjain hal lain gitu ya. Enggak, mereka sebenarnya tuh mantau juga tipis-tipis gitu. Dan ya kadang saya diuji juga gitu, tiba-tiba ada meeting dadakan gitu ya. Jujur saya pernah kena sekali. Waktu itu aku tuh posisinya lagi hamil, hamil trimester pertama. Itu tuh aku ngerasa capek banget, terus ngantuk. Akhirnya waktu itu emang lagi low season, nggak banyak kerjaan. Aku tidur. Itu sekitar di jam 10 apa jam 11 gitu lah, aku lupa. Pokoknya siang-siang gitu, aku tidur gitu ya. Karena aku mikir ini kok lagi low. Biasanya kan kalau lagi low season ini beneran aku tuh kayak nggak dipanggil, habis itu nggak ada meeting, habis itu kerjaan juga ya cuma kayak gitu, cuma kayak filler aja lah gitu loh. Nggak ada kerjaan utama gitu kan. Habis itu ya aku pikir adalah baringan dulu gitu kan. Dan ternyata aku ketiduran gitu kan sampai 1 jam. Pas aku balik ke laptopku gitu kan, kolegaku pada ngechat aku gitu kan. Ini nih ada meeting kok nggak datang gitu kan. Kemana lu? Gini 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 segala macam. Ternyata ya itu ya.
ya bos aku menguji aku gitu. Padahal sebenarnya kita punya weekly meeting yang fix gitu ya timingnya setiap hari apa sama apa gitu ya. Tapi kadang-kadang dia pantau kita gitu ya lewat waktu itu lewat chat dia ngeliat aku idle lama gitu ya. Dia bikinlah meeting dadakan itu gitu kan. Nah, kalau misalnya udah posisinya ketangkap basah kayak gitu, udahlah. Maksudnya mungkin itu bakal terjadi ke kalian. Kalau menurut aku cukup jujur aja ya. Aku bukan manusia yang sempurna juga, jadi aku ceritain apa namanya kelemahanku ini buat kasih tahu kalian gitu ya. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan, tapi yang namanya bekerja itu selalu utamakan kejujuran, walaupun kita buat salah gitu ya. Jadi jangan pernah ngelak kalau kita buat salah. Lebih baik kita ngaku jujur buat salah daripada kita ngelak gitu. Jadi aku langsung ngubungin bosku, aku bilang sorry banget nih, aku posisinya kan lagi hamil gitu ya. Aku capek banget tadi itu aku ketiduran gini kan. Meeting itu apa yang aku miss gitu kan. Jadi sebelum aku ke dia, sebenarnya aku udah nanya-nanya sama kolegaku, meeting ini ngebahas apa. Jadi aku sebenarnya udah ada gambar, oh lagi ngebahas ini gitu. Jadi kalau buat kesalahan dalam remote work, apalagi kita nggak face to face ya sama orang ya. Jadi pentingkan integritas, jangan ngeles. Jadi kalau misalnya udah ketangkep basah, kita salah, kita apa, kita ngaku aja gitu. Oke, soal mitos 2 dan 3 ada nggak nih kira-kira teman-teman yang mau berkomentar atau mau bertanya? Ya, teman-teman silakan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan soal mitos yang kedua dan ketiga. Aku ngalamin sih mitos ketiga ini, Kalis. Bisa sambil liburan, bener. Bisa Hmm. sambil liburan itu, karena aku sering ya ngelakuin itu. Tapi realitanya ya tetap aja tidak seindah itu. Karena kayak ya udah liburan misalnya sambil buka laptop di pantai gitu. Tapi tetap aja otaknya pusing kayak ini gimana ini ngurusin terus akhirnya tidak menikmati liburannya gitu. Iya, benar benar benar. Iya, jadi kita mau mau main pun kayak bersalah gitu. Mau berenang kan nggak mungkin juga kita berenang habis itu basah banget. Terus habis itu Ya, balik betul. kerja lagi, meeting lagi kan kayaknya ya agak-agak impossible dikit gitu lah. Betul. Dari Kak Alvin ada nih, Kak, pertanyaan. Nyesuaiin Mm-mm. waktu meeting kayak gitu, Kak. Soalnya time zone-nya kan beda-beda. Oke, gimana cara menyesuaikan waktu meeting? Menyesuaikan waktu meeting. Waktu itu aku kerja di perusahaan Singapura, timingnya cuma beda 1 jam ya. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Hmm. Maksudnya gimana nih? Apa menjawab apa nggak? Atau aku salah paham nih sama pertanyaannya? Hmm. Mungkin bisa klarifikasi lagi, Kak Alvin, menyesuaikan waktu meeting. Kalau dari aku mungkin nambahin, eh, pada akhirnya mengikuti jam kliennya. Jadi waktu itu pernah dapat klien orang US yang bedanya 11 jam, otomatis meetingnya itu di tengah malam. Kayak gitu. Wow. Oke, berarti tergantung negara juga kan? Soalnya ada yang pernah ngechat jam 1 subuh Indo. Iya, betul. Tergantung time zone klien atau perusahaannya juga sih. Oke, oke. Karena aku belum punya experience ya kalau sampai beda jamnya sejauh itu. Karena aku kalaupun ada loker yang seperti itu aku biasanya nggak ambil sih karena terlalu jauh. Kalau yang sudah sampai 12 jam yang apa siang jadi malam, malam jadi siang, aku sih nggak terlalu menyarankan teman-teman ya demi kesehatan ya. Tapi kalau misalnya butuh temporary income sih nggak apa-apa atau butuh pengalaman sementara. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama stay di company atau di klien yang terlalu beda jam ininya ya, jam apa namanya time zone-nya gitu. Betul, karena ngerusak biological clock kita juga sih. Eh, Mm-mm, mm-mm. Nanti percuma dong, gajinya tinggi, tapi nanti buat berobat juga itu percuma. betul. Dari Mm-mm. Kak Kirana ada pertanyaan, waktu full time Kak Lis pernah sambil ambil freelance nggak? Jadi kayak double job gitu. Enggak, enggak ada waktunya. Aku Enggak ada pernah, waktunya. Kak Lis mungkin belum pernah. Aku sering, aku Mm. dari awal full time sambil remote tuh kadang kerjaan remote-nya bisa 2, bisa 3 karena lagi semangat-semangatnya cari duit. Jadi Oh, pernah. oke, oke, oke. Karena aku backgroundnya aku udah berkeluarga gitu ya, jadi aku punya tanggung jawab lah gitu ya, Yes, ya. berkeluarga. Terus waktu itu posisiku kemarin aku sempat apa ya, jadi kayak manajer gitulah, manage satu junior juga gitu ya. Jadi beneran kayak wah kalau sambil ngerjain kerjaan lain ini sih nggak kepegang gitu loh. Kalau dipaksain mungkin bisa, tapi karena aku mikir ah udahlah income ini juga udah cukup gitu ya. Jadi aku mikir udah pokoknya jam 5 aku tuh udah mau tutup laptop aja, aku nggak mau mikir-mikirin yang lain lagi gitu. Betul. Yang penting work-life balance ya, Kalis ya. Jadi nggak kebanyakan kerja juga gitu. Kalau aku gitu, tapi kalau tiap orang beda-beda ya Kak Dewi. Mungkin ada yang oh ya lagi pengen nabung, memang masih muda, semangatnya ada, energinya ada. Silakan nggak apa-apa. Kalian masih muda, misalkan masih umurnya masih early 20s ya. Manfaatkan masa muda kalian. Karena kalian nggak akan muda selamanya. Betul, betul. Kalau ada kesempatannya, kenapa enggak buat teman-teman yang emang pengen prioritasin itu gitu ya?
Mm-mm, Ada betul. lagi dari Kak Nadia. Kalau kakak sendiri untuk disiplin waktunya, kira-kira apakah lebih susah kerja full time dari rumah atau dari kantor ya Kak? Lebih susah, maksudnya dalam hal apa nih? Workload atau apa nih? Disiplin waktunya sih. Oh, disiplin waktu. Sebenarnya sih dari rumah sih lebih susah sih, karena banyak distraksi di rumah. Apalagi saya punya anak ya, saya punya anak dua gitu. Yang satu ya baru SD gitu kan, satu masih bayi gitu ya. Jadi ya kayak tadi aja baru mau mulai webinar aja dia gedor-gedor pintu. Padahal saya udah bilang gitu kan, jangan gedor-gedor dulu ya, mami ini mau ada acara gitu kan. Tapi ya kayak gitulah anak-anak gitu ya. Jadi banyak distraksi di rumah gitu. Jadi butuh banget disiplin yang tinggi kalau kerja dari rumah. Malah kalau kerja onsite itu lebih lebih fokus ya, karena kan kita ya memang di situ ya lingkungan kerja gitu, yang kerjain kerjaan gitu kan. Jadi nggak ada distraksi yang yang banyak sih di situ gitu menurut saya. Hmm, betul. Oke, terakhir nih dari Kak Kevin sebelum kita lanjut ya Kak Lis. Kak, Hmm? mau tanya buat bangun karir remote, butuh waktu berapa lama dari apply sampai kerja? Sampai dapat kerja mungkin, maksudnya. Waduh, ini jawaban yang sangat tidak bisa dijawab. Tergantung Kak, tergantung ya Kak Kevin ya. Jadi saya tidak punya uh, pakem gitu ya, tidak ada pakem atau formula one for all. Oh ya, kurang lebih 1 tahun, 1 bulan atau 2 minggu atau seberapa banyak. Hmm. Tergantung. Ada kok kayak orang baru ngikut apa ya, baru belajar-belajar dikit. Seminggu kemudian dia pecah telur, misalkan ngomongin freelance ya di Upwork gitu kan. Atau baru berapa bulan nyari-nyari, dia dapat kerjaan full time gitu ya. Yang namanya orang tergantung. Banyak faktor-faktor yang nggak bisa disebut ya. Kan Hmm. kita semua berasal dari background yang berbeda-beda. Kualifikasi pendidikan berbeda, skill kita beda-beda, kemampuan berbahasa Inggris kita berbeda pula gitu kan. Dan ini sih faktor terakhir yang tadi aku sempat bilang di awal-awal gitu ya. Faktor luck itu juga penting gitu. Karena kalau misalnya nih ya contoh, kamu tuh berbakat banget, berbakat, pinter, pokoknya oke lah semuanya udah top gitu, lulusan universitas top, udah pinter apa segala macem. Tapi ketika ada loker nih ya, kamu masuk di urutan ke 1.000, kira-kira chance kamu kebaca sama HRD atau owner seberapa banyak gitu ya. Jadi itu juga harus di ini ya, di apa? Maksudnya jangan kalah secara mental. Maksudnya jangan mikir, oh nih nyari-nyari kerjaan kok nggak dapet-dapet gitu ya. Kadang-kadang bukan masalah apa ya, masalah keberuntungan juga jodoh gitu ya. Namanya kerja itu sama kayak jodoh-jodohan gitu ya. Kalau jodoh kamu udah di kerjaan itu pasti kamu bakal dapet. Tinggal kamu memperbesar aja peluang chance-nya gitu. Jadi tergantung tergantung. Jadi menurut aku kalau memang mau benar-benar cepet, ya kamu harus tingkatkan kemampuan kamu gitu ya. Kalau kalau kamu udah merasa tick all the box ya, misalkan oh ya aku udah kok, portfolio aku udah mentereng, kualifikasiku udah oke gitu kan, aku udah ini bla 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 A sampai Z gitu ya. Nah sekarang kamu fokusnya di nyari kerja itu atau nyari proyek itu. Jadi pastikan kamu orang pertama yang tahu ketika ada loker di pos. Tinggal kamu nyalain notifikasi aja gitu. Jadi alert alert aja. Kalau misalnya dari platform portal kerja kah, dari platform freelancing kah, ketika ada apa namanya project di pos atau loker di pos, pastikan kamu 10 orang pertama yang apply, yang submit proposal, kayak gitu. Gitu. Oke, Kak Kevin, semoga menjawab ya. Mungkin aku nambahin sedikit gitu ya. Kalau dari pengalaman beberapa teman Aksa atau menti yang udah sempat mentoring, itu bervariasi banget Kak Kevin. Jadi tergantung goalsnya apa. Ada yang memang goalsnya ya udah selagi bisa dapat kerjaan freelance remote, mau itu dari klien lokal atau klien luar atau perusahaan besar atau perusahaan kecil, itu waktunya ada yang sampai sebulan dia udah dapat, ada yang beberapa bulan gitu ya, 3-4 bulan. Tapi kalau misalkan bener-bener nyari yang full time dan dia juga harus bangun portofolio segala macam dari scratch dari awal banget itu biasanya kayak butuh waktu 6 bulan sampai ada yang hampir setahun. Jadi emang tergantung banyak banyak faktor, banyak banyak apa ya, banyak unsur-unsur yang akan mempengaruhi nantinya seperti apa gitu. Oke, boleh kita lanjut lagi, Kalis. Oke, kita lanjut ya ke mitos keempat. Ini tadi yang soal pajak ya. Soal pajak, remote worker itu bayar pajak. Gitu. Jadi aku sekalian mau mengedukasi teman-teman, buat teman-teman yang mungkin nanti ke depannya keterima sebagai remote worker full time ataupun ada proyekan freelance. Kalian sih harus mencatat ya pemasukan kalian berapa. Sebagai warga negara yang baik sih saya menyarankan jangan pernah mangkir dari pajak daripada nanti kita kena masalah di satu hari nanti gitu.
Jadi biasanya perusahaan luar negeri itu tidak memotong pajak. Mereka tidak mau tahu menau administrasi ya, karena kan mereka tidak punya headquarter di sini, tidak ada admin atau HR yang ngurusin soal kayak gini-gini. Jadi biasanya remote worker itu mereka cuma mau tahu, oh ya, aku ngasih gaji itu segini, gross, kamu atur sendiri deh yang lain-lainnya gitu ya. Jadi itu setiap kali waktu itu aku dapat offer letter 2 itu memang di state-nya seperti itu gitu. Jadi soal teks apa, kamu kerjain sendiri gitu. Beruntung di company lama aku, dia memang sediakan alokasi budget yang memang untuk ngurusin ini. Kayak ngurusin pajaknya, ngurusin BPJS, sama ngurusin subscription aku. Kan aku juga subscribe Figma ya, sama ada tools-tools lain lah gitu. Jadi memang sudah dialokasi. Kalau company yang baik, itu pasti dialokasikan. Tapi ada juga company yang tidak mau tahu menau. Pokoknya segini, ya kamu urus sendiri. Kamu atur sendiri gitu. Dan kalau misalnya teman-teman, oh nggak tahu nih ngitungnya pajaknya gimana gitu ya, jangan khawatir. Itu juga yang yang aku rasakan ya, waktu aku melapor pajak. Kalian cukup ke kantor pajak aja terus bilang, oh ya aku tuh kerja remote gitu kan. Terus kalian bawalah dokumentasi penghasilan kalian, misalkan kalian full time, misalkan dari bulan Januari sampai Desember 2025 ini pemasukan kalian slip gajinya itu loh, kayak bukti transferannya itu berapa berapa berapa. Nah itu kan kalian totalin. Nah, nanti itu sebenarnya mudah kok. Nanti dia kasih tahu ya status pajak kita yang mana, apa, bla bla bla. Nanti di form itu kita masukin jumlah jumlah dari penghasilan kita 1 tahun. Nanti itu akan keluar berapa pajak yang kita mesti bayar. Gitu. Contoh untuk tahun pajak 2025. Nanti kalian sekitar bulan Januari atau Februari 2026 bisa ke kantor pajak gitu ya. Terus habis itu kalian bawalah dokumentasi penghasilan kalian. Ya, entah itu penghasilan freelance kalian atau full time remote itu selama setahun berapa. Nanti kalian kasih tahu status kalian apa, kan itu ada ya formulanya lah ya. Itu kalian nanti pasti bakal di-guide sama kantor staf pajak. Mereka cukup ramah kok untuk mensosialisasi soal ini gitu. Ada yang mau nanya nggak kira-kira soal pajak ini? Ada nih Kak list dari Kak Trin. Hmm. Sebagai freelance NPWP-nya ganti nggak Kak kalau sebelumnya kerja full time onsite? Enggak, NPWP itu nggak pernah ganti. Aku kan udah tuker-tuker peran udah banyak ya. Jadi sejak aku kerja full time onsite di Jakarta, terus habis itu kan aku transisi jadi penjual online. Itu aku juga bayar pajak loh jadi penjual online. Aku apa maksudnya bikin pembukuan gitu ya segala macam. Itu NPWP tidak pernah berubah ya. Maksudnya di ininya. Cuma ininya aja apa sih namanya statusnya ya. Maksudnya kan ada pajak PPh satu. Kalau yang UMKM kan ada lagi itu. Jadi kode-kode pajaknya itu loh. Gitu. Ada yang berubahnya di situ. Tapi kalau nomor-nomor NPWP kita sudah tetap seperti itu. Dari awal kita buat ya seperti itu gitu, nggak berubah-ubah gitu. Paling status ininya aja status pekerjaannya aja gitu. Hmm. Status untuk laporan pajaknya ya Kalis ya. Betul, betul. Oke, dari Kak Kevin, Kak, oh iya kayaknya ada pajak non efektif biasanya untuk freelance ya. Itu aku belum cari tahu ya kalau untuk freelance ya. Kak Dewi gimana? Belum, aku juga belum belum update lagi sih. Kalau nggak salah ada update terakhir tuh dia ada nominalnya. Jadi kalau misalnya nominal gajinya per tahun tidak sampai sekian, itu tidak wajib bayar, tapi tetap harus wajib lapor kayak gitu. Cuman aku kurang tahu nominal persisnya tuh berapa. Terus Kak Dwi Agustina, apa memang harus ada pajak ya? Ini maksudnya gimana pertanyaannya? Oh, harus buat pajak. Maksudnya laporan pajak kali ya? Kalau laporan untuk pajak harus ya, Kalis ya? Iya, betul. Sebagai warga negara yang baik, lebih baik kalau tidak mau menghindari adanya masalah di kemudian hari, aku sih menyarankan, Hmm. apalagi kan remote work ini kita bisa di trace ya. Kan transfernya kan online, duit masuk ke rekening kita. Kecuali kita kayak bayar cash, kayak nggak ke data gitu ya di bawah meja atau apa kan pemasukan itu kan ke data gitu. Nanti kan kalau misalnya gaji kita gede di remote work terus kita bisa beli ini itu gitu kan. Apa segala macam kan kita ada pembuktiannya gitu loh. Jadi kenapa kamu bisa punya rumah gede atau punya beli mobil ini gitu. Oh ya saya kerja remote work ini ada buktinya gitu loh. Jadi kan kadang-kadang orang pajak itu suka berburu gitu. Maksudnya kalau tiba-tiba saldo di rekening kalian besar atau tiba-tiba kalian punya aset nambah gitu tanpa kalian ngasih tahu gitu ya, income kalian berapa gitu ya. Jadi menurut aku sih ya lebih baik hindarilah permasalahan itu, lebih baik sekecil apapun atau sebesar apapun pendapatan kita selalu lapor sih menurutku gitu. Hmm, betul. Buat NPWP itu harus sih, Kak, walaupun istilahnya. Soalnya aku juga dulu awal bikin NPWP pas belum mulai kerja ya. Karena waktu itu diajarin temen kayak, udah bikin aja. Jadi nanti kalau ada apa-apa atau tiba-tiba misalnya
ya itu tadi dapat aset atau apa atau tiba-tiba dapat kerjaan, kita udah lapornya tuh lebih gampang karena kita udah punya NPWP-nya gitu. Betul, betul. Lebih aman sih. Kalau aku bisa di trace back gitu di sistem pajak dari aku sejak kerja tahun 2012 kalau nggak salah ya. Itu udah kelihatan kok aku bayar pajak berapa berapa. Berapa. Jadi memang sudah ada pembuktiannya kalau misalnya tiba-tiba ada orang pajak datang ke rumahku terus nanya aku beli rumahnya dari mana atau aku acquire aset tertentu dari mana itu udah ada pembuktiannya gitu. Hmm, oke, oke, kayaknya aman Kalis bisa Oke, lanjut. aman. Lanjut ya. Nah, ini mitos nomor 5. Semua orang bisa. Ya, aku menemukan mitos ini kadang-kadang dari konten kreator yang membuat seolah-olah kayak ya tinggal maksudnya mudah lah gitu loh. Minimum requirement bisa apa maksudnya untuk mendapatkan pekerjaan remote. Kalau pekerjaan remote full time yang konteksnya kita kerja dengan perusahaan luar negeri, itu punya bahasa Inggris lancar itu minimum requirement ya. Sama punya skill yang relevan itu juga apa nggak semua orang punya gitu. Dan juga banyak orang yang nggak cocok ternyata kerja remote gitu ya. Mungkin karena terisolasi gitu ya. Aku pernah bahas ini sama Kak Dewi ya. Kak Dewi juga pernah cerita di podcast ya waktu itu ya soal terisolasi atau apa gitu. Jadi kalau kalian orangnya agak apa ya, agak ekstrovert, butuh kayak ya motivasi dari eksternal gitu ya. Mungkin remote work ini nggak cocok karena kita kebanyakan memang sendiri gitu. Waktu itu aku full time 2 tahun tuh aku beneran nggak ketemu ya siapa-siapa kolega aku karena kolega aku tuh terpencar-pencar gitu ya. Ada di Jakarta, ada yang di daerah Jawa sana gitu kan. Jadi di Bandung macam-macam gitu. Jadi kita nggak selalu bisa kumpul bareng gitu. Dan juga yang menariknya dulu pernah ada yang bilang ke aku, oh ya aku mau jadi remote worker tuh karena aku introvert Kak, karena aku tuh paling males ya maksudnya kayak bertatapan langsung sama orang, berhadapan langsung secara face to face dengan orang. Aku tuh males, aku maunya di belakang layar. Jadi ini pemikiran yang salah ya. Jadi remote work itu bukan untuk orang introvert yang ansos gitu ya. Justru karena ini remote work, itu dibutuhkan komunikasi skill yang bagus. Ya, karena rentan terjadi miskomunikasi antara atasan, antara sesama kolega, kalau kita tidak mau bertanya atau tidak punya skill komunikasi yang bagus antar satu sama lain, itu pekerjaan bisa kacau atau pekerjaan bisa delay gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada ansos sedikit nih, kalian harus inilah merubah merubah ya merubah kondisi kalian lah gitu ya. Jadi harus proaktif gitu. Yang penting juga proaktif gitu ya. Proaktif nanya gitu kan, berpikir kritis gitu dan apa jangan pasif aja kalau mau jadi remote worker gitu. Oke, kita langsung masuk ke mitos ke-6 ya. Ini mitos terakhir, teman-teman kita udah sampai di penghujungnya sebentar lagi. Nah, ini dia nih, beli kelas atau mentoring atau ikut mentoring atau beli ebook itu sama dengan langsung dapat kerja remote. Ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan tadi ada yang nanya ya, berapa lama gitu ya. Sebenarnya ngikut-ngikut kelas atau beli ebook atau ikut mentoring itu bukan jaminan 100%. Habis itu oh ya ikut berapa kali habis itu udah yakin lah pasti ini bentar lagi saya dapat remote job gitu ya. Enggak gitu ya. Jadi prosesnya itu ada sebagian orang yang cepat, ada sebagian orang yang butuh proses lama. Itu tergantung setiap orang backgroundnya apa yang tadi kayak aku bilang gitu ya. Level orang tiap-tiap orang beda gitu. Ada yang udah levelnya 10 jadi lebih gampang gitu ya. Ada yang levelnya masih 3 ya kan mesti belajar dulu bahasa Inggrisnya. Misalkan bahasa Inggrisnya belum lancar nih. Terus misalkan skillnya belum relevan ya mesti belajar lagi dari nol lagi. Itu kan butuh waktu ya. Butuh waktu dan nggak semuanya itu instan. Jadi aku dapat komentar komentar yang lucu juga gitu kan baru-baru ini. Karena aku suka share tentang konten remote working di media sosial. Terus ada yang nanya komentar seperti ini sama aku. Ini kalau ikut mentoring kakak, ini bener-bener dibimbing nggak ya sampai dapat kerja remote work? Apa cuma kayak ya udah baca-baca buku, ikut-ikut kelas gitu-gitu aja gitu kan? Pertanyaannya seperti itu gitu. Nah, aku sih langsung jujur-jujuran aja. Aku jawab kayak gini gitu ya. Beli kelas atau ebook atau ikut mentoring itu bukan jawaban mutlak kamu langsung dapat kerja remote. Dan saya juga punya program mentoring gitu ya. Saya sebagai mentor, saya nggak akan pernah menjanjikan, oh ya, kamu ikut mentoring saya 5 kali aja atau 10 kali gitu ya. Kamu pasti nanti langsung dapat remote work. Tidak ada jalan pintas seperti itu gitu ya. Jadi aku tuh mau jujur-jujuran. Aku itu kan bukan pemberi kerja, bukan HRD, bukan pemilik usaha juga gitu ya. Jadi mindset seperti itu mindset instan gitu ya harus dihilangkan gitu. Sekarang kita logika lainnya seperti ini ya.
eh, kita semua nih masuk ke universitas, kita kuliah semua 100 orang. Lalu 100 orang itu lulus di tahun keempat gitu ya. Habis itu apakah semuanya langsung dapat kerja secara bersamaan di waktu yang sama? Kan tidak. Terus ada nggak kira-kira universitas atau universitas top gitu yang bahkan bikin tagline, oh ya kalau kalian kuliah di sini selama 4 tahun, pasti deh jaminan nggak dalam sebulan kalian lulus, kalian pasti langsung dapat kerja. Tidak ada kan top university dimanapun itu di benua manapun, di belahan dunia manapun gitu yang mengklaim seperti itu. Kalian langsung dapat jaminan kerja. Karena tiap orang itu perjalanannya berbeda-beda gitu. Kita lulus aja kita IPK-nya berbeda-beda. Terus pengalaman kita berbeda-beda gitu kan. Jadi tolong mindsetnya itu harus realistis gitu. Harus sadar kemampuan diri, harus sadar gitu ya. Jadi jangan langsung mudah teriming-imingi sama perkataan orang gitu ya. Entah iming-iming, oh ya nanti kamu beli ebook saya, ini ada rahasia kunci resepnya apa segala macam langsung dapat remote work. Jadi tidak ada yang instan gitu, teman-teman. Oke, di mitos keenam ini udah mitos terakhir. Ada yang mau bertanya di mitos keenam? Ada tanggapan dari Kak Titut nih Kak Lis. Mm-mm. Kak, setuju sama mitos keenam. Bahkan aku harus nunggu 13 tahun dulu setelah kerja corporate, skillnya lebih mumpuni, baru deh dapat klien. Oke, Kak Titut. Thank you buat tanggapannya. Aku juga mau nambahin nih Kak Lis, karena Mm. banyak banyak juga sih dari beberapa teman-teman gitu ya yang nanya, Kak, ini kalau mentoring bisa langsung dapat klien atau enggak gitu. Jadi balik lagi, kita bisa, kita sebagai mentor gitu ya Kak Lis, kita bisa ngarahin, oke, portofolio yang bagus tuh seperti apa sih yang biasanya dilirik klien, atau misalnya kayak, oke, cara nulis cover letter tuh gimana sih, atau oke, strategi personal branding kayak gimana sih gitu. Kita bisa ngasih tahu semua step-stepnya, tapi balik lagi ada banyak faktor yang di luar kontrol kita gitu ya. Kayak misalnya tadi faktor luck, terus faktor ya jodoh-jodohan, rezekinya di mana gitu ya. Jadi kita cuma bisa sebatas membimbing dan memberitahu step-step yang memang masih dalam kontrol kita. Tapi untuk kita bisa menjamin atau mengetahui kapan bisa dapat klien gitu, itu nggak bisa, nggak ada yang tahu gitu. Iya, jadi faktor luck ini aku juga mau ngomongin ya. Ketika kita ngomongin soal keberuntungan gitu ya, yang penting kamu udah siap dulu gitu ya. Kamu udah tick all the boxes. Ketika keberuntungan itu datang ya kamu udah siap gitu. Hmm. Kalau mau ngomongin soal peluang gitu kan, opportunity. Ketika ada opportunity nih, misalkan lowongan kerja ini. Nah, kamu sudah tick all the requirements belum? Ketika kamu udah di titik, udah mengusahakan ya dari pihak kamu gitu ya, udah belajar ini itu, udah apa segala macam, udah ini, pasti chance-nya lebih besar gitu. Tapi ya tergantung lagi, balik lagi ke faktor-faktor itu gitu. Hmm, betul. Ada tanggapan dan pertanyaan dari Kak Yori. Berdasarkan pengalaman kakak, apa faktor yang paling penting agar company luar buat pilih kita sebagai salah satu kandidat selain pengalaman, skill, dan porto? Waduh, ini pertanyaan yang sulit ya. Kalau aku sih bakal jawab itu beneran tergantung tergantung keberuntungan loh, Kak. Beneran tergantung ya banyak hal lah gitu keberuntungan. Jadi waktu aku hire junior aku ada 8 orang tuh ya. Padahal di locker itu aku tulis harus butuh require bahasa Inggris gitu ya. Jadi ketika aku interview ternyata setengahnya tidak bisa bahasa Inggris. Sayangnya di antara yang tereliminasi itu sebenarnya portfolionya sangat bagus. Maksudnya kerjaannya rapi gitu ya. Ya sebenarnya bagus gitu ya. Tapi sayangnya dia nggak PES karena bahasa Inggrisnya itu dia nggak bisa gitu kan. Jadi dia sama sekali pasif gitu. Jadi disayangkannya di situ. Jadi banyak faktor-faktor. Tapi paling penting sih mungkin yang mau aku tekankan bahasa ya. Kalau yang lain-lain sebenarnya bisa dipelajari. Tapi kalau dari komunikasi itu kalian udah paham gitu ya, komunikasi bahasa Inggris gitu ya, itu bakal bawa kalian gitu sama determination kalian gitu. Contoh kan aku kerja waktu awal itu aku nggak punya pengalaman ya, tapi aku tetap keterima. Itu beneran faktor luck. Tapi faktor luck itu aku manfaatkan lagi gitu. Aku mau belajar lagi gitu. Aku ikut bootcamp gitu ya. Aku memperkaya diriku sendiri tanpa disuruh sama bosku gitu ya. Tanpa bosku ngata-ngatain kerjaan aku atau apa. Tapi aku dengan penuh kesadaran gitu. Aku ngerasa, oh aku belum up to standard nih. Jadi aku mesti gali sendiri potensiku gitu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban pasti ya Kak. Untuk kira-kira kalau mau dilirik seperti apa gitu ya. Jadi beneran nggak ada formulanya lah kalau menurutku. Hmm, betul. Balik lagi ke kebutuhan perusahaannya seperti apa gitu. Mereka cari yang kayak gimana. Faktor keberuntungan lagi, balik lagi. Iya betul. Hmm.
Kalau kata Kak Kirana, kalau kata temen, keberuntungan adalah kombinasi dari kerja keras dan peluang. Betul sekali. Betul sekali. Iya, betul sekali, Kak. Yang penting dari sisi kitanya udah berusaha, jadi ketika ada peluang itu datang, ya kita bisa ambil gitu. Betul. Sama aku mau nambahin dikit nih mungkin teman-teman buat yang suka, karena dari aku pribadi cukup meng-underestimate ini gitu. Dari online visibility itu juga cukup berpengaruh gitu ya. Kalau yang aku lihat case-nya dari case aku sendiri, terus beberapa menti dan teman-teman Aksa yang sering mentoring gitu. Jadi ibaratnya analoginya gimana klien atau perusahaan bisa atau mau nge-hire kita kalau mereka tuh nggak tahu kita ada. Nah, untuk konteks remote working ini penting banget karena klien itu atau perusahaan itu mencari kredibilitas kita, reputasi kita melalui rekam jejak kita secara online kan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngerintis atau mau mulai remote working mungkin bisa dipertimbangkan tuh untuk online visibility-nya karena itu juga bakal ada kontribusinya terhadap supaya nanti klien atau perusahaan tuh oke, kelihatan nih misalnya Kak Kirana atau Kalis atau siapa gitu. Oh, kelihatan ya si ini dia punya skill apa aja dan dia pernah nunjukin apa di LinkedIn-nya misalnya kayak gitu atau di sosmednya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu faktor yang berpengaruh tapi bukan satu-satunya kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin orang pintar bisa kalah sama yang beruntung, betul. Betul sekali, betul sekali. Oke, kalau nggak ada, aku masuk ke ini ya. Penutup, belum penutup sih, ya udah mau sedikit lagi. Tips ya, tips yang tadi aku udah bilang berulang-ulang, upgrade skill kalian kalau misalnya masih belum relevan sama kerjaan remote work dan bahasa Inggris itu penting banget. Bahasa Inggris penting banget. Jadi pernah ada juga yang nanya sama aku, Kak, kalau bahasa Inggris ala kadarnya bisa apa enggak? Ala kadarnya ini maksudnya gimana ya? Jadi kalau menurut aku bahasa Inggris yang bisa itu bukan kita 100% harus seperti native ya, kita ngomongnya cas-cis-cus yang pakai grammar yang bagus atau yang kosakata yang wah gitu ya. Enggak juga sih gitu ya. Tapi paling enggak ketika orang atasan misalkan employer atau kolega kamu yang dari negara lain ngomong sama kamu, kamu paham. Kamu paham mereka ngomong apa dan kamu bisa merespon. Itu aja patokannya, kamu paham, kamu bisa merespon. Kamu paham tapi kamu belum belum bisa merespon itu masih pasif ya. Jadi tolong diperbaiki dulu gitu. Terus nomor dua, bikin portfolio. Ya, ada yang real project, kontribusi, open source dan sebagainya. Bikin portfolio ini kalian bisa kok dari orang-orang terdekat aja. Misalkan tante kalian atau tetangga kalian lagi bikin usaha, lagi butuh apa gitu ya. Misalkan dia butuh desain banner atau dia butuh marketing gitu ya. Kalian bisa bantuin mereka gitu ya. Yang dari teman-teman terdekat gitu ya. Kira-kira ada nggak nih? Kalian open aja gitu. Apa maksudnya? Ya membuka diri gitu ya. Teman-teman ada nggak nih kira-kira yang butuh bantuan aku? Aku skill di bidang ini loh. Kalau kalian mau, aku bisa kasih. Ya mungkin kita kerja secara sukarela dulu ya untuk ningkatin portfolio karena kan kita bukan siapa-siapa ya. Ketika kita ada pengalaman ya mungkin nanti kita baru bisa meminta fee gitu yang sepantasnya. Tapi kalau memang benar-benar dari nol gitu ya belum punya apa-apa ya bisa kerja proyekan yang free dulu gitu. Nah yang ketiga aktif di platform pencari kerja dan platform freelance. Jadi ya harus aktif yang tadi aku bilang juga aktifkan notifikasi alert job atau project yang sesuai kata kunci yang kalian mau itu penting banget. Semakin lebih cepat kalian ngelamar di suatu loker itu semakin chance-nya semakin besar kalian dilihat pelamar. Karena aku pernah hire junior aku itu yang masuk tuh lowongan sampai puluhan udah mau nyentuh angka 100. Itu aku udah pusing sendiri karena waktu itu atasan memang serahin ke aku kita nggak punya HRD. Jadi di CV ke 50 itu aku udah nggak ngeliat lagi yang 50 ke atas. Karena aku nggak punya waktu, aku punya kerjaan lain waktu itu. Terus aku kan bukan HRD basicnya ya gitu ya. Aku nggak punya tools yang untuk nyaring orang-orang CV ATS-nya apa segala macam. Aku nggak punya tools itu, aku nggak punya resources yang memadai gitu ya. Jadi aku memang manual, buka email, buka CV, buka portfolio satu persatu, ngecek portfolio mereka satu-satu. Itu tuh makan waktu gitu ya. Terus belum lagi follow up interview mereka satu-satu itu makan waktu. Jadi ketika di 50 eh, resume yang masuk ke aku di inbox aku, udah aku dapat 8 orang itu udah aku stop. Ketika ada masuk-masuk lagi hari-hari berikutnya gitu, ya, jam-jam berikutnya itu aku udah ngecek lagi. Karena ketika aku terusin itu bakal bertambah listnya. Nanti itu bakal never ending jobnya buat aku gitu. Kan aku mau nyari kerja, mau nyari kandidat itu sampai berapa minggu atau berapa bulan gitu. Padahal kita butuhnya cepet gitu. Jadi
memang kecepatan itu diutamakan. Jadi kalau kalian bisa cepat, ya cepatlah gitu. Yang nomor 4 ini yang tadi barusan Kak Dewi bilang, personal branding ya. Visibilitas itu personal branding penting banget. Jadi aku dapat kerjaan proyek freelance yang aku kerjain 2 bulan terakhir ini itu dari karena aku rajin personal branding. Aku di approach sama temenku, temen online yang aku nggak pernah ketemu sama sekali, gitu ya. Jadi kita cuma ya kenalan gitu ya, saling follow di akun Threads. Karena aku tahu juga dia backgroundnya remote worker, dia juga tahu aku backgroundnya remote worker, aku desainer gitu ya. Jadi dia memang pernah basa-basi DM aku, dia bilang, oh ya sis, kalau kamu rate UI UX berapa gitu kan? Karena aku belum punya kenalan UI UX. Dia ngomong seperti itu. Aku pikir cuma basa-basi gitu kan. Ah, basa-basi aja nih gitu kan. Ya aku sih ngomong, oh ya boleh lah kalau kolaborasi rate-nya segini, bla 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 bla. Nggak lama dari itu gitu, dia ngajak aku pitch in gitu ya. Jadi dia ketemu satu project gitu ya, lumayan project gitu kan, perusahaan lokal. Dia ngubungin aku akhirnya lewat WhatsApp gitu kan. Sis, boleh nggak ya ini aku masukin nama kamu di presentation deck yang dia mau pitch in. Terus aku bilang, aku sebenarnya sih masih agak setengah-setengah waktu itu. Aku mikir nih orang scam atau apa ya gitu. Kok kayak gampang banget, mudah banget kayak ngajak aku yang bukan siapa-siapa untuk pitch in bareng dia gitu kan. Ke satu company gitu ya untuk nawarin jasanya dia gitu kan. Terus aku mikir, oh ya udahlah daripada nggak ada gitu ya udah nggak apa-apa masukin aja gitu. Terus nggak lama dari masukin eh, profile aku di presentation decknya dia. Habis itu dia bilang, oh ya nih ada undangan untuk presentasi kita bisa nggak hadir gitu kan. Nah, aku hadir dan beneran ternyata memang ada gitu company yang butuh apa jasanya dia gitu kan dan butuh ya desainernya juga aku gitu kan. Akhirnya kita pitchin bareng-bareng. Itu posisi kita pitchin itu online loh, pakai Zoom gitu kan. Dan aku sih sebenarnya nggak punya harapan tinggi gitu. Aku mikir gitu kan, ini pasti kan banyak gitu orang lain, agensi lain yang pitching gitu ya. Masa sih punya kita kepilih gitu ya. Aku sih kayak ya harapan aku kayak ya udahlah ya udah biarin aja lah. Kepilih nggak kepilih nggak apa-apa gitu ya. Dan nggak lama dari itu seminggu kemudian surprisingly kita terpilih gitu. Dari situ aku lagi sibuk ngerjain proyek ini gitu dan nilainya juga lumayan bagiku. Jadi aku cerita ini buat teman-teman supaya mengingatkan kalau personal branding itu penting gitu. Jadi kita mengenalkan diri kita kepada orang-orang di luaran. Kita nggak akan pernah tahu siapa yang ada di media sosial di luaran. Calon klien kita, calon bos kita, calon apa partner kita untuk bekerja gitu. Kita nggak pernah tahu siapa yang kita temui gitu. Asal kita membranding diri kita secara positif ya. Jadi jangan pakai second account terus habis itu ngomel-ngomel habis itu nyampah di postingan orang gitu ya. Jangan menggunakan sosial media untuk hal-hal seperti itu ya. Gunakan sosial media untuk sesuatu yang positif gitu ya. Tapi tidak perlu melebih-lebihkan diri. Misalkan ngaku-ngaku, oh saya bisa ini, tapi kenyataannya zong gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi jadilah diri kalian apa adanya. Kasih tahu skill kalian apa A, B, C, D gitu ya. Jangan pernah ngaku-ngaku atau ngeklaim kalian bisa ini, bisa itu, tapi kenyataannya enggak. Karena nanti kalau misalnya ngaku ini itu, tapi misalkan ada kerjaan kalian nggak bisa ngerjain, itu nanti akan berbuntut ya ke kalian sendiri gitu, berimbas ke kalian sendiri gitu. Dan tips terakhir itu ya udah siapkan mental untuk proses yang panjang. Ya kayak tadi saya udah bilang berulang-ulang, proses itu bisa jadi panjang. Apalagi kalau kita ngomongin remote working itu kan kuantitasnya itu sangat minim ya, maksudnya jobnya itu yang tersedia itu sangat minim dan sangat banyak yang mau apply. Remote work itu ya kayak misalkan di bidang saya UI UX designer atau designer in general graphic design gitu ya. Itu 2 jam orang posting di LinkedIn itu udah 100 plus yang apply gitu ya. Terakhir aku juga pernah lihat orang nge-share gitu ya untuk loker UI UX itu 1.400 yang ngelamar gitu. Jadi ya apa siapkan aja gitu mental kalian gitu karena uh, lokernya sedikit kompetitor kalian banyak gitu. Jadi ya itu tadi yang aku bilang lagi kalian harus sigap dan cepat juga gitu. Oke, ini tambahan aja ya buat teman-teman yang mungkin masih mau belajar lebih lanjut tentang remote work. Aku punya komunitas kecil namanya Women Remote Workers. Kita isinya ini remote workers dari Indonesia yang basisnya di Indonesia. Tapi nggak terbatas, kita nggak eksklusif ya untuk orang yang kerja remote aja. Buat teman-teman yang memang mau ke arah sana, boleh kok follow atau join grup chatnya. Nah, di sini ada juga program-program kayak misalkan Biweekly English Class.
ada Kak Dewi yang udah ikut, ada Kak Kirana juga yang udah ikut ya, sama Kak Titut ya. Ya, udah ada yang ikut kemarin di sesi kemarin. Itu setiap bulan ada dua, di minggu kedua dan minggu keempat, itu lewat Zoom online. Itu kita bisa praktis bahasa Inggris sama-sama. Aku mau minta maaf nih ya, karena ini komunitasnya khusus buat perempuan ya, jadi untuk perempuan aja gitu ya. Kenapa aku bikin komunitas yang khusus perempuan? Karena sebenarnya aku punya misi tersendiri sih, karena aku ngelihat waktu kemarin aku kerja remote itu, aku satu-satunya perempuan loh di 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 kantor itu gitu. Jadi aku mikir, kenapa ya nggak banyak perempuan nih yang apa di tech industry gitu ya, atau yang kerja remote gitu ya. Jadi aku mau teman-teman lain sesama perempuan Indonesia gitu ya, kita lebih apa ya membuka mata loh ada peluang nih untuk kerja remote gitu ya. Jadi mungkin perempuan di Indonesia itu belum banyak yang skillnya itu bisa dipakai untuk remote work gitu kan. Jadi eh, makanya aku menciptakan komunitas ini gitu dengan tujuan itu. Dan terus aku juga membuat kontributor program gitu ya buat teman-teman yang memang mau menyalurkan bakatnya menulis atau mau bikin content creation itu juga bisa gitu ya. Kita punya link untuk submission. Kalau misalnya ada tulisan atau ada konten yang mau dimuat di page, itu nanti kita akan kasih kredit buat teman-teman ya. Ini nggak dibayar ya, karena komunitas ini aku nggak narik duit sama sekali. Aku nggak narik duit iuran, aku nggak jualan apa-apa di komunitas ini. Aku pure memang inisiatifku aja untuk mengerjakan komunitas ini. Terus kita juga punya monthly insightful podcast. Ini ada podcast aku episode kedua sama Kak Dewi kemarin ngomongin jalan sunyi solopreneur. Jadi podcast ini kurang lebih 60 menit. Jadi podcast ini so far baru ada dua ya. Mungkin yang ketiga nanti menyusul akhir bulan. Udah ada dua judul. Jika teman-teman mau tertarik belajar tentang remote work atau mau nambah-nambah pengetahuan seputar pemberdayaan perempuan, bisa ya follow apa Women Remote Workers. Oke, ini aku mau nunjukin ya. Sorry, sorry. Aku mau nunjukin satu konten yang dibikin sama salah satu member kita di Women Remote Workers. Jadi ya ini ya, personal branding ini salah satunya ini kalian harus visible. Jadi aku selalu encourage teman-teman di komunitas itu untuk ikut kontribusi juga. Yuk kontribusi yuk, ikut bikin konten ini yuk atau nyumbang konten ini yuk gitu ya, supaya mereka visibilitasnya juga meningkat gitu di sosial media. Nah, ini aku mau share ya salah satu konten dari member. Hello, I'm Ika. I'm a UX designer, illustrator for fashion, beauty, and lifestyle brands. I've been working for about 7.5 years in a remote setting. Mostly, I got freelance projects. I choose work from home. I do a lot of freelancing, so full time. I prefer foreign clients. Show me windows. I am really happy and grateful that I'm a member of Women Workers community. I hope all the members can share positive energy to each other and support in a good way. Thank you. Bye. Oke, itu tadi salah satu konten yang dibuat member. Dan buat teman-teman yang memang mau mentoring secara khusus, aku juga punya program mentoring ya. Kalau teman-teman belum punya budget, nggak apa-apa. Aku punya free mentoring program juga. Itu di setiap hari Selasa. Aku udah buka slot untuk bulan depan ya. Di bulan Oktober itu setiap hari Selasa di jam 9 sampai 9.30, mentoring 30 menit. Kalau kalian mau booking mentoring, ada di sosial media aku atau di link yang ada di screen ini. Dan kalau misalnya memang teman-teman ada yang jadwalnya yang nggak cocok, itu juga bisa ke private mentorship ya, yang jadwalnya lebih banyak. Kalau misalnya memang dari jadwal ini memang nggak ada ketemu jadwal yang cocok, bisa request aja sama aku gitu ya, mau di jam berapa atau di hari apa, gitu. Oke, kita udah sampai di slide paling terakhir, paling mentok, akhirnya.
Maaf ya kalau waktunya agak molor nih, udah jam 9. Terima kasih ya teman-teman. Maksudnya udah sampai di slide terakhir. Saya mau tekankan lagi, ini tidak ada yang namanya instan sukses yang instan ya. Tidak ada formula yang one fit for all. Jadi setiap orang itu journey-nya itu unik masing-masing gitu. Jadi yang penting kalian mau bergerak dulu gitu ya. Jangan cuma pasif aja, jangan cuma mau disuapin aja, tapi kalian sendiri pun harus menggerakkan kaki kalian gitu ya. Jadi jangan kebanyakan apa ya, mengkonsumsi teori aja. Kalian juga harus mempraktekkan apa yang udah kalian pelajari gitu, apa yang udah di-share juga sama orang-orang yang misalkan mentor kalian gitu ya, atau insights yang kalian dapat dari konten creator lain seperti itu gitu. Kalau kalian mau connect sama aku bisa ya, ada di LinkedIn dan di media sosial lainnya. Oke, akhir kata aku mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Semoga sesi ini bermanfaat ya. Dan di akhir ini mungkin kalau masih ada pertanyaan, boleh Kak Dewi atau teman-teman lainnya. Ada satu Kak yang belum terjawab dari Kasina. Mm-mm. Mitos scam ada nggak Kak? Banyak. Apa? Mitos scam. Mitos scam. Oh, scam remote work. Hmm. Wah, ya itu harus hati-hati sih. Remote work yang scam itu pokoknya biasanya itu tidak realistis ya. Misalkan translating yang aku sempat baca tadi barusan tuh di mana ya? Translating berapa halaman gitu dapatnya sekitar 1.600 US dollar lah gitu lah. Itu kan agak nggak realistis ya. Terus habis itu misalkan udah selesai kerjaannya katanya nanti ditransfer duitnya. Habis itu tapi kamu harus ngasih deposit dulu ke mereka. Nanti katanya dipotong lah apa segala macam. Pokoknya kalau yang scamming itu kuncinya itu apa ya? Kalau if it's good to be true. Kalau kelihatan terlalu baik biasanya itu scam. Misalkan bayarannya tinggi tapi kerjaannya sangat receh gitu ya. Itu biasanya scam. Terus apa-apa yang segala sesuatu yang kamu harus ngeklik link yang agak suspicious ataupun suruh ngebayar apa-apa di depan itu biasanya scam gitu. Betul, oke. Ada lagi teman-teman terakhir sebelum kita tutup. Habis ini kita foto bersama dulu kali ya, Kalis ya. Boleh, boleh. Oke, ini ada lagi di chat. Sepertinya kurang waktu pembahasannya seru. Silakan Masa yang mau, iya? yang mau Oke, oke. booking mentoring ke Kalis boleh, ke aku juga boleh. Boleh. Mm. Ada di deals.com ya Kalis ya. Iya, deals free kok. Halo, Hmm. halo Kak Dewi, Kalis. Halo Halo Kak Eri. Kalis ya. Aku akhirnya open mic dan open kamera juga sih. Enggak sih, Mm-mm. aku sih nggak mau nanya, nggak mau apa. Karena memang so far, I appreciate untuk Kalis juga. Kak Dewi kan so far aku juga udah pernah waktu lalu ya, udah lama banget kan Kak Dewi. Jadi aku cuma mau bilang aja ke teman-teman yang lain dan juga appreciate buat Kak Dewi sama Kalis kalau udah setransparan ini gitu loh. Karena memang so far aku ngelihat di sosial media terutama gitu ya, tuh orang-orang banyak banget kayak tadi Kalis bilang konten kreator dan sebagainya itu kok kayak ngegampangin. I know that mungkin mereka pengen punya engagement dengan orang-orang atau apa gitu kan. Cuman kadang-kadang itu yang kita tangkap gitu. Kayak dulu pun aku berpikir kayak, ih enak nih remote working, bisa sambil jalan-jalan. Tapi ketika jalan-jalan ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita pikirin gitu kan. Terus kayak tadi Kalis bilang kan secara apa sih namanya dapatnya 2 digit dan sebagainya kan kalau di content creator itu kan ngomongnya kayak gitu ya. Oh bahasa Inggris gampang kok kita bisa pakai translation sekarang ada AI betul gitu kan. Cuman kita juga tetap harus ada tektokannya harus cepat gitu kan itu sih jadi aku cuman mau bilang aja sih thank you Kak Dewi Kak Alice juga gitu ya I know that it's like specific buat women tapi kalau mungkin cowok-cowok bisa ke Kak Dewi juga kayaknya kalau memang Iya, mau bisa booking yang kakak. spesifik kayak gitu sih tapi itu aja sih sama tadi sempet kebuka pikiran juga karena kan so far aku remote nih ya kan cuman aku jujur memang pajak itu aku belum bayar makanya Oke. sepertinya aku harus consider untuk ke ya itu ke tempat pajak karena memang iya juga ya kalau misalnya takutnya kenapa-kenapa who knows kan kita ke depan ternyata income-nya lebih banyak atau mungkin ada sesuatu kan jadi sepertinya itu sih insight yang aku dapetin hari ini juga kali sekali. Thank you so much untuk waktunya juga. Thank you. Thank you Kak Eri. Thank you Soal so pajak nih,
memang sensitif ya, maksudnya sensitif. Ya aku tahu lah beberapa orang, ada memang teman, ya adalah orang deket yang aku kenal juga yang memang mangkir bayar pajak gitu ya. Aku nggak mau sebut siapa namanya gitu ya. Tapi ya adalah orang-orang tertentu yang mereka tidak mau bayar pajak, yang mungkin juga ya ada ada personal reasonnya lah, kayak kesal dengan em, timbal balik pajak yang belum sesuai. Mereka punya alasan tersendiri gitu, dan ya memang bisa dijustifikasi juga ya, balik lagi ke individu masing-masing. Tapi kalau aku konsepnya sih, kalau aku prinsip aku sih better safe than sorry ya, gitu aja. Terus kan aku mikirnya gini ya, ketika aku udah bayar pajak aku bebas dong berkoar-koar soal apa ya, misalkan ada government laws atau apa keputusan yang menurut aku kurang bijak gitu ya, karena aku sendiri kan aku sudah menunaikan kewajibanku sebagai pembayar pajak gitu ya, jadi aku punya hak gitu ya untuk koar-koar gitu. Dan nanti kalau misalnya aku koar-koar pun orang ngecek background aku, ya aku ya clean gitu loh. Aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak nyelundupin apa-apa, aku nggak korupsi nggak apa gitu ya. Jadi ya itu sih yang mau aku tekankan, ya integritas aja gitu. Oke, thank you so much. Satu lagi Kalis ada yang nanya, Kak Yori. Mm-mm. Kak Siap, Yori, siap. last Kak, kalau remote job apapun itu, kita kan bersaing secara global. Apa kira-kira Mm-mm. nilai jual atau kelebihan kita sebagai talent dari Indonesia dibandingkan talent dari negara lain? Selain rate kita yang affordable buat mereka. Ini agak sulit sih. Sebenarnya kita tuh masih di bawah Filipina loh. Mm-mm, Kita betul. kualitas kita masih di bawah Filipina SDM-nya ini ya Kak. Aku jujur-jujuran aja karena di Filipina itu secara skill pun, secara kualifikasi pun, secara bahasa Inggris mereka mereka kan lebih fasih ya, kebanyakan bahasa Inggrisnya gitu daripada kita gitu. Jadi kalau soal kelebihan sih memang lebih banyak ya employer. Aku jujur aja gitu ya, employer ngelirik kita karena mungkin masih bisa dibayar lebih murah daripada talent Filipin kali ya gitu. Belum ketemu faktor lain ya Kalis ya. Iya, jadi ya gitulah. Jadi teman-teman hati-hati juga ya. Jadi banyak employer memang yang agak kurang gitu ya, yang memang riset seadanya terus berpikir, oh ya kasih aja gaji segini gitu ya, jangan sampai terjebak juga dengan gaji yang terlalu murah ya. Karena kemarin aku juga sempat lihat loker perusahaan, entah perusahaan Korea atau Cina ya, karena dia ada requirement-nya, bukan requirement sih, kayak dia bilang, oh ya nanti ini kerjaannya desainnya itu akan banyak menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Korea gitu ya. Terus habis itu yang ditawarkan itu gajinya cuma 2,4 juta remote. Itu kerjanya 40 jam seminggu, kerjaan full time, bukan kerjaan freelance gitu. Terus di requirement itu ditulisnya seperti ini, dapat juga tiket pulang pergi Korea kalau kalian perform. Jadi kayak seolah-olah dapat bonus nih ya, kalau apa, kalau kalian bagus ya kalian bisa menangin tiket lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga gitu ya. Kalau menurut aku sih, eh, kalau nggak desperate desperate banget ataupun sedesperate apapun kalian ya, jangan diambil sih kalau yang memang terlalu murah, apalagi sampai di bawah UMR kayak gitu ya. Kalau untuk konteksnya full time itu. Betul, karena kan kita kerja jangka panjang ya Kalis. Kita juga harus bisa menghargai skill kita sampai mana, jangan sampai terus dibayarnya rendah banget untuk pekerjaan yang bobotnya tuh cukup banyak kayak gitu. Iya, karena itu salah satu faktor juga yang nanti akan menjadi berimbas kepada semua remote worker gitu ya. Jadi ketika ada satu yang mau dibayar bayar murah, misalkan skillnya mumpuni nih ya, tapi mau dibayar murah, nanti terbentuklah kayak opini employer luar negeri itu pikir, oh, bayarnya ternyata nggak mesti mahal kok, nggak mesti UMR segini juga ada yang mau gitu ya. Jangan sampai terbentuk opini seperti itu gitu. Jadi kita harus jual mahal juga kalau memang punya kemampuan yang mumpuni. Oke, oke Iya, teman-teman, karena waktunya sudah berakhir ya, nggak terasa ya Kalis 1,5 jam. iya, nggak terasa. Nggak terasa banget. Terima kasih banyak nih teman-teman yang udah menyempatkan hadir, meluangkan waktu dan energinya untuk hadir kita diskusi malam hari ini. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman. Yang bisa open cam, silakan. Oke. Halo Kak Fajri. Aku sapa dulu. Oke. Aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tadi aku sudah drop ya di chat untuk Instagram Women Remote Workers dan Aksa Akademi Indonesia. Kalau mau kepoin, nanti di situ juga ada infonya ya Kalis. Kalau misalnya mau mentoring atau apapun gitu.
Oke, eh, ada closing statement lagi Kalis mungkin sebelum kita tutup? Enggak sih, enggak ada. Maaf ya teman-teman kalau agak sedikit lebih dari waktunya, karena mungkin saya ngomongin kebanyakan juga. Gak apa-apa. Oke, makasih banyak teman-teman. Nanti kita ketemu lagi mungkin di sesi selanjutnya dengan topik-topik seputar remote working dan personal development lainnya gitu. Selamat malam, selamat istirahat, dan selamat berakhir pekan. Selamat Thank malam, you. makasih teman-teman. Bye-bye. Aku izin end meeting ya semuanya. Bye-bye. Oke.